Linggot, sebuah dunia yang dikelilingi oleh tembok. Tembok ini melindungi dan memelihara negeri ini. Tembok ini dianggap sebagai dewa dan di dunia ini ada dua negara yang terbagi. Satu sisi menghormati kebijaksanaan sebagai kekaisaran, satu sisi lainnya menghormati keberanian sebagai republik. Pada suatu hari yang menentukan, peramal agung dari republik Subai melihat sebuah pertanda tentang tanda Phoenix yang jatuh. Lokasinya diyakini berada di dekat perbatasan kekaisaran. Subai memberitahu Komandan Ren untuk pergi meminta izin dari Raja untuk merebut tempat itu. Namun, Jenderal KAI mengambil inisiatif untuk maju ke pertempuran sebelum ada perintah, bertujuan untuk merebut tempat itu karena dia tahu tanda Phoenix pasti sangat berharga. KAI membawa pasukannya tepat pada saat harta karun itu jatuh. Setelah membukanya, dia menemukan ada banyak cincin di dalamnya, yang fungsinya akan menjadi jelas nanti. Tepat saat dia akan membawanya kembali, orang-orang kekaisaran telah datang untuk mencuri harta itu. Subai tidak khawatir karena dia percaya KAI akan menanganinya. KAI memanggil seseorang untuk mengambilkannya satu dari tumpukan harta itu. Apa yang baru saja mereka dapatkan adalah cincin yang bisa membantu pemakainya mendapatkan satu set baju zirah. Yang lain berencana untuk bertarung 4 lawan 1, tetapi KAI percaya bahwa robot mewakili jiwa setiap orang dan gerombolan monokrom itu tidak akan punya kesempatan melawannya. KAI melemparkan mereka semua ke udara dan bergegas masuk untuk menghabisi mereka semua dalam satu gerakan. Tiba-tiba tanda lain muncul di dekatnya, tetapi itu jatuh ke area yang tidak di bawah kedaulatan mereka. Subai ingin KAI kembali sementara dia sendiri yang akan pergi mengambil tanda kedua itu. Dia akan bertanggung jawab jika Raja menghukum mereka. Tempat di mana tanda itu akan jatuh adalah wilayah sebuah desa terpencil. Orang-orang di sana sebagian besar adalah kobau dan harus tinggal di pegunungan tinggi sepanjang tahun. Desa ini juga tidak makmur, terutama hidup dengan cara meramu dan berburu, tetapi hewan langka menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan. Subai telah pergi bersama Ren ke tempat tanda itu akan jatuh. Tanda itu telah jatuh tepat di desa miskin itu. Para penduduk desa tahu ini adalah harta dari surga dan semua berharap akan ada makanan di dalamnya. Ren dan Subai telah mendekati desa dan melihat mereka memanaskan tanda itu. Seorang gadis menyadari itu bukan makanan dan angkat bicara, dan dari dalam seorang pemuda keluar dan menendang mulut pria yang sedang memasak. Anak-anak mengira dia adalah makanan dan berlari untuk menggigitnya, sementara Subai terkejut bahwa di dalam tanda itu ada seorang manusia. Malam itu seluruh desa menanyakan nama pemuda itu, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah bahwa dia datang dari sisi lain tembok. Para penduduk desa menganggapnya konyol karena dunia ini sepenuhnya berada di dalam tembok. Tetapi sang protagonis mengabaikan mereka dan berbalik untuk berjalan menuju tembok untuk menyeberanginya. Subai untuk pertama kalinya memikirkan kemungkinan adanya kehidupan di luar tembok. Karena sampai sekarang pengetahuan mereka selalu dibentuk oleh tembok dan apapun yang tidak bisa dijelaskan dianggap berasal dari sifat ilahi tembok itu. Tiba-tiba seorang pencuri datang mencari harta karun dari surga. Semua penduduk desa menunjuk ke arah protagonis tetapi dia tidak percaya seorang pria telanjang sepertinya bisa menjadi harta karun itu. Protagonis mencoba menjelaskan tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia mulai menghancurkan desa memaksa gadis berambut biru itu untuk pergi mengambil relik ayahnya yang merupakan cincin pengubah bentuk. Dia adalah serif jadi dia harus bertanggung jawab untuk melindungi desa. Dia memakainya dan berubah wujud yang membuat sang protagonis bingung. Cendekiawan desa memberitahunya bahwa cincin itu membantu menghubungkan pemakainya dengan cita-cita dan keyakinan mereka sehingga menciptakan zirah untuk bertarung. Keyakinan gadis berambut biru itu memberinya kemampuan untuk menahan serangan. Tetapi pencuri itu tetap berhasil menangkapnya karena keyakinannya adalah bahwa semakin musuh lari semakin kuat dia jadinya. Penduduk desa ingin protagonis melakukan sesuatu untuk membantu gadis berambut biru itu. Karena jika zirah itu hancur penggunanya juga akan mati, dia kemudian berlari ke kotak besinya dan mengobrak-abriknya untuk menemukan sebuah cincin. Dia yakin dia cukup kuat untuk menggunakan ini dan memakainya. Dia berhasil berubah menjadi robot super kuat yang luar biasa. Dia maju untuk bertarung dan memancing pencuri itu untuk mengejarnya menuruni gunung. Saat pencuri itu bergegas menyerang, tubuh protagonis melunak seperti selimut tetapi ketika terbentuk kembali dia masih bisa bertarung. Dia belum mengetahui apa keyakinannya tetapi terus menendang pencuri itu hingga cincinnya patah dan memaksanya melarikan diri. Subai menemukannya dan melihat bahwa dia telah bertahan begitu lama yang merupakan sebuah keajaiban karena orang normal akan kelelahan hanya setelah 1 hingga 2 jam. Subai bertanya kepadanya tentang dunia di luar tembok tetapi dia tidak dapat mengingat apa yang ada di luar sana. Bagi orang-orang di sini mereka percaya segalanya ada di dalam tembok jadi hanya sedikit yang akan mempercayainya.
Dia kemudian bingung dengan penjelasan Subai dan memukulnya menyebabkan Ren bergegas masuk untuk menyerangnya. Subai menghentikannya dan dia tampaknya menganggap Aro sangat menarik. Dia bersedia membantunya keluar dari tembok tetapi akan memintanya untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Para penduduk desa sekarang sedang memeriksa apakah gadis berambut biru itu baik-baik saja tetapi dia ingin pergi mencari Aro. Tiba-tiba dia terlempar kembali ke sini dan sedang tidur. Subai dan Ren telah kembali dan Ren ingin Subai merahasiakan tentang Aro dan dunia di luar tembok jika dia tidak ingin dibawa ke pengadilan. Keduanya bertemu Kai lagi dan dia bertanya tentang harta karun kedua yang dijawab Subai akan dia jelaskan nanti pagi itu Aro telah berbaur dengan desa. Anak-anak mencoba bermain dengannya. Serif itu dikenal sebagai Atli, dia telah memberinya pakaian ini yang dibuat oleh seorang pemuda bernama Bit. Sang penjahit desa Aro memuji pakaian itu. Tetapi Bit ingin Aro memperbaiki rumahnya. Dia membuatkan rumah sementara untuknya dan berjanji akan membuatnya lebih besar jika dia punya bahan. Gadis yang merupakan pemburu desa juga datang, dia adalah Elsha. Dia menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Aro dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Dia membawanya berburu dan menunjukkan kepadanya seperti apa desa mereka. Desa mereka sangat kecil dan miskin. Dan mereka tidak bisa bermigrasi ke tempat lain karena perang antara dua negara besar. Jika dia tetap di sini itu hanya akan membawa lebih banyak bahaya bagi desa. Dia tahu mereka berdua mencoba mengusirnya, jadi dia tidak menyalahkan mereka tetapi hanya memberinya makanan dan hanya itu yang bisa mereka berikan padanya. Sementara itu Subai telah memalsukan segel raja untuk pergi bersama Ren ke tempat-tempat rahasia untuk mencari tahu kebenaran tentang dunia ini. Dia juga menyadari bahwa pencuri yang menyerang desa itu berasal dari kekaisaran. Pencuri yang sebelumnya telah melaporkan kembali tentang kekalahannya tetapi hanya cincinnya yang rusak sementara dia tidak terluka. Putri dari tempat ini ingin mendengar lebih banyak tentang itu karena dia adalah orang yang cinta damai. Dan jika ada cara untuk mencegah pertumpahan darah, dia sangat ingin tahu, jadi dia meminta para pejabat istana untuk menemukan Aro untuknya. Mereka kemudian memanggil presiden dari negara kecil itu. Tempat desa itu berada untuk meminta mereka menyerahkan Aro. Jika memungkinkan malam itu, desa melihat beberapa hewan dibawa kembali yang pastinya diburu oleh Aro untuk membalas budi mereka. Tiba-tiba para prajurit datang menuntut untuk menggeledah desa demi mencari Aro, tetapi dia tidak ada di sini, jadi presiden memerintahkan untuk memusnahkan seluruh desa. Mereka mulai berubah wujud dan menembak memaksa Atli untuk bertarung melindungi desa. Elsa berlari ke kotak besi milik Aro untuk melihat apakah masih ada cincin lain. Atli sedang dipukuli sementara Elsa menemukan cincin lain dan berubah wujud, tetapi begitu dia mendarat dia langsung jatuh ke dalam lubang. Bit mencoba melarikan diri dan menemukan Aro sedang tidur di dalam sumur. Dia turun ke sana untuk tidur di tempat yang sejuk karena dia telah berjanji pada Subai bahwa dia tidak akan pergi. Dia kemudian berubah wujud dan bergegas keluar untuk melawan komandan. Subai sekarang telah mencapai area terlarang dan mulai mempelajari naskah kuno yang tersimpan di sana. Elsha mendengar sebuah suara dan itu membantunya terhubung dengan zirah itu. Aro berulang kali menendang komandan itu dan berhasil mengalahkannya. Sekali lagi cincin itu rusak tetapi orangnya selamat setelah membaca Subai tahu Aro adalah seorang penjaga dari luar tembok. Dan begitu dia benar-benar bangun dan mengingat segalanya. Dunia akan hancur. Sementara itu Elsha telah keluar dari lubang dan bahkan menarik keluar sebuah kapal raksasa. Raja Republik telah membagikan cincin yang baru diperoleh kepada para prajurit. Dan semuanya terlihat sama. Raja kemudian bertanya pada Kai tentang harta kedua dan memintanya untuk memberitahu Subai agar melapor sesegera mungkin. Setelah Elsha menarik kakinya keluar dari kapal itu tiba-tiba berhenti dan jatuh. Kai kemudian mendengar tentang orang di dalam harta kedua dan tentang kapal yang mampu menghancurkan dunia yang baru saja dia selidiki. Kai ingin Subai tidak terlalu gegabah karena kaisar sangat menakutkan dan Subai juga menjadi duri dalam daging bagi banyak orang. Subai berjanji untuk menyelidiki secara menyeluruh sebelum melapor kepada raja karena semua orang tahu betapa menakutkannya raja itu. Seluruh desa kini hancur parah dan tidak bisa ditinggali lagi. Aro ingin menggunakan kapal ini untuk pergi keluar tembok dan hanya Elsha yang bisa menggerakkannya. Dia kemudian tertidur sementara Bit mendiskusikan sesuatu dengan komandan. Saat Aro bangun dia melihat para penduduk desa berbalik melawannya dan bahkan mengambil cincin transformasinya. Mereka berkata bahwa jika mereka menyerahkan dia dan benda ini kepada presiden mereka akan bisa hidup dengan damai. Malam itu Atli datang dan memaksa Bit untuk melepaskan Aro karena dia telah menyelamatkan nyawa mereka 2 kali. Tapi Elsha ingin Atli menurunkan senjatanya. Karena tentara hanya akan membawanya pergi bukan mengeksekusinya. Aro juga menyuruh Atli untuk membiarkannya.
Dia akan menghadapi mereka daripada kabur dan membahayakan desa. Keesokan harinya Elsa berubah menjadi robot untuk mengemudikan kapal dan membawa semua penduduk desa serta Aro untuk diserahkan kepada presiden. Tapi menyadari dia tidak disukai oleh Atli dan merasa cukup sedih. Saat mereka bertemu presiden dan menyerahkan Aro, dia menyuruh mereka melewati celah gunung ini menuju pemukiman baru. Semua orang percaya sepenuhnya padanya dan naik ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Bit meminta untuk bergabung dengan tentara karena dia tidak disukai. Saat seluruh desa terbang melewati celah gunung, Bit ditipu untuk menembakkan meriam. Serangkaian meriam ditembakkan untuk mengubur seluruh kapal di bawah tanah dan bebatuan. Karena presiden tidak ingin memperlihatkan kapal itu kepada kedua negara karena dia akan dipaksa untuk menyerahkannya. Dan jika dia menyerahkannya ke satu pihak yang lain tidak akan membiarkannya. Bit sadar dia telah ditipu jadi dia mencuri cincin itu dari presiden dan melemparkannya ke Aro. Dia menerobos keluar dari kandang dan membawa Bit pergi. Aro telah menyadarkan Elsa dan dia memutuskan untuk terbang ke langit sekali lagi. Komandan meminta cincin untuk mengejar mereka dan berpegangan pada kapal. Aro hendak ikut bertarung. Saat Atle kembali bertarung dia telah mengikat pria itu tapi dia berontak dengan keras dan menembak mulutnya. Dia mengubah keyakinannya dan membalikan peluru itu kembali padanya membiarkan Aro menghabisinya. Desa itu kemudian memaksa presiden dan tentara untuk tidak mengganggu mereka lagi tapi dia meminta seluruh desa untuk meninggalkan negara ini. Desa mereka sudah lama ditinggalkan jadi mereka akan menganggap kapal ini sebagai rumah mereka dan untuk saat ini mereka akan menuju ke tembok untuk melihat apakah Aro berkata jujur. Jika benar mereka akan memilih untuk menetap di luar tembok. Subai kini telah melapor kembali kepada raja dan meminta untuk menangani kapal dan Aro secara pribadi. Bertahun-tahun yang lalu KAI dan Subai adalah anak-anak yang dijual oleh desa kepada pemerintah. Anak-anak itu dilemparkan ke dalam sumur seperti binatang yang membuat KAI sangat marah. Dia mematahkan borgolnya sendiri. Dan ingin bangkit untuk mengambil alih negara ini. Jadi Subai dan KAI telah memupuk mimpi untuk mengubah seluruh negara ini. Dan alasan Subai ingin menangani Aro adalah karena jika dia bisa mencapai jasa besar. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangi mereka berdua untuk mencapai impian mereka. Dia tidak ingin KAI ikut karena dia takut orang lain akan mengatakan dia mencuri jasa KAI. Keduanya bertekad untuk mewujudkan impian mereka. Sementara itu sekelompok tentara bayaran telah tiba di area netral di antara kedua negara dan menyerang perkebunan kekaisaran. Kelompok Aro sekarang sedang mempertimbangkan untuk membuat kapal mengikuti jalur netral ke tembok untuk menghindari konflik dengan kedua negara. Tiba-tiba tentara dari Republik muncul untuk menyerang mereka. Mereka melemparkan sebuah bola dan membuat kelompok Aro bertemu dengan sang raja. Dia bertekad untuk melenyapkan kapal ini dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk bernegosiasi. Begitu dia selesai berbicara tembakan pun dilepaskan. Sang dokter menyuruh mereka untuk bersembunyi sementara di kota pedagang terdekat. Atli akan memimpin jalan, Elsa akan mengemudikan kapal, dan Aro akan bertahan. Subai telah mengirim 4 tentara bayaran dari sebelumnya ke dalam pertempuran, keempatnya memakai cincin dan bergegas keluar untuk menyemprotkan semacam asap yang membuat kapal tidak bisa terbang lagi. Subai telah mencoba metode mereka untuk melawan kapal terbang pada yang satu ini dan tak disangka itu berhasil. Kapal itu telah berhenti, memaksa Aro dan Atli untuk turun bertarung. Subai dan Ren telah datang untuk menyambut Aro. Sebelumnya Subai membantunya karena dia pikir dia akan berguna tapi sekarang berbeda. Aro ingin bernegosiasi dengan Subai tetapi gagal. Membuatnya tidak yakin sekarang apakah Subai adalah teman atau musuh. Keempat orang itu memberitahunya bahwa Subai telah menginstruksikan mereka untuk menggilingnya menjadi bubuk. Mereka juga memperkenalkan diri dengan jelas sebelum mulai bertarung. Mereka semua ingin dia bertarung dengan baik agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang. Sebenarnya Subai melakukan ini untuk menguji kekuatan Aro. Tentu saja dia tidak akan memberinya kemudahan. Tetapi informasi adalah hal paling berharga yang harus Subai pegang. Di pihak kekaisaran mereka mendengar bahwa perbatasan diserang tetapi tidak diinvasi. Terlebih lagi mereka memiliki foto kapal itu sehingga mereka mencurigai presiden sedang memberontak. Atle sekarang ditarik ke tanah oleh 1 orang. Aro diserang oleh 3 orang yang tersisa menggunakan angin, air, dan api. Elsa tidak bisa tinggal di kapal selamanya jadi dia juga berpisah untuk bertarung. Begitu dia bergabung dengan Atli, dia langsung diserang oleh pengguna air. Aro dikritik oleh mereka karena tidak kompeten dan hanya mengandalkan keberuntungan. Jadi dia menunjukkan kepada mereka alasannya menjadi protagonis dengan tiba-tiba mempelajari kemampuan untuk membelah diri menjadi 4 tubuh.
Ketika jumlah mereka seimbang, tidak ada yang bisa mengganggunya. Subai menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan ini karena dia tidak memiliki keyakinan tertentu. Dengan demikian kekuatannya tidak terbatas yang berarti ramalan tentang akhir dunia itu benar. Para prajurit Republik kemudian mengaktifkan armor mereka secara bersamaan tetapi Subai menekan sebuah tombol. Dan menyebabkan semua cincin itu hancur. Dia kemudian mengunci Ren di dalam mobil dan pergi ke Arrow untuk menyerah. Dia tidak lagi suka mengabdi pada Republik dan ingin bergabung dengan kelompok Arrow. Dia juga tertarik dengan dunia di luar tembok dan membutuhkan Ren serta para prajurit untuk kembali melapor kepada Raja bahwa dia telah memberontak. Ren tidak terima tetapi sekarang pilihannya adalah kembali atau mati. Semua orang kembali sementara Subai masih dicurigai dan ditodong senjata. Kemudian bertanya pada Subai tentang mengapa kapal itu tidak bisa terbang lagi. Subai menjelaskan bahwa di bawah tanah ada urat-urat logam yang menciptakan gaya tolak dengan kapal yang memungkinkannya melayang dan terbang di langit. Zat yang disemprotkan sebelumnya menyebabkan gaya tolak itu menghilang dan akan hilang setelah 1 jam. Semua orang masih tidak mempercayai Subai karena mereka pernah ditipu sebelumnya. Mereka ingin Subai membuktikan dirinya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Arrow. Ren sekarang telah kembali dan memberitahu KAI tentang pengkhianatan Subai meskipun dia tidak tahu alasannya. Subai sekarang dibawa ke ruang kendali kapal. 10 tahun yang lalu Subai dan KAI masih menjadi budak dan dikirim bersama para prajurit untuk berburu harta karun dari surga. Subai telah menghitung sudut jatuhnya dan membawa KAI untuk mengambilnya. Mereka diserang oleh tentara pemberontak dan KAI menangani mereka semua sendirian. Kaisar dan pejabat dekat raja datang. Pejabat itu berpikir keduanya tidak layak muncul di hadapan kaisar dan menuntut eksekusi. Tetapi Subai menggunakan tangannya untuk melindungi KAI dan berargumen bahwa keduanya telah berjasa. Raja juga menghormati keduanya atas pencapaian ini dan mengizinkan mereka masuk ke dalam pasukan. Subai sekarang menginstruksikan sang dokter tentang cara menggunakan kapal ini. Hal-hal seperti lampu panel kontrol atau navigasi semuanya dijelaskan oleh Subai. Tiba-tiba Elsha melaporkan bahwa seorang musuh telah muncul dan hanya ada 1 orang. Subai tahu siapa yang datang menghadapi mereka. KAI telah mengaktifkan cincin transformasi dan menghentikan seluruh kapal. Subai berkata KAI sekuat 1000 prajurit. Tapi mereka masih lengah dan KAI menggunakan 1 jurus untuk menghentikan kapal sepenuhnya. Seluruh kapal bergetar saat KAI bergegas untuk menghadapi Elsha demi menyeret Subai keluar. Elsha harus melepaskan gelangnya. Untuk menghindari kehilangan nyawanya dan Arrow memutuskan dia juga harus ikut bertarung. Subai menyalakan pengeras suara dan mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan pihak Arrow. Dia percaya Republik adalah kapal yang akan tenggelam dan dia perlu mencari yang lain. Mimpinya kini telah berubah dari mimpi KAI. Arrow juga telah berhadapan langsung dengan KAI dan berubah wujud. KAI mengaktifkan pedang apinya untuk menyerang. Tapi dia tidak terluka namun dia memutar pedangnya dan melemparkan Arrow. Dia membelah diri menjadi banyak dan bergegas menyerang dan mendekatinya tapi dia menembakkan gelombang kejut dari tubuhnya menyebabkan Arrow terjatuh. Atli berlari keluar untuk membantu Arrow. Kepala desa berpikir ini adalah kesalahan Subai dan Arrow karena menyeret mereka ke dalam situasi ini. Tapi sekarang bahkan jika mereka pergi mereka akan tetap dalam masalah karena kedua negara melihat kapal perang ini sebagai bahaya. Sekarang satu-satunya cara mereka bisa bertahan hidup adalah dengan bertarung. Dia punya cara untuk membantu mereka keluar dari situasi saat ini dan membutuhkan dokter untuk mengikuti instruksinya. Subai kemudian pergi keluar dan meminta semua orang untuk melepaskan baju zirah mereka. Untuk berbicara Arrow tidak menyangka KAI akan sekuat itu dan sekarang satu-satunya pilihan mereka adalah mempercayai Subai. Subai pergi untuk bernegosiasi dengan KAI dan ditegur oleh KAI karena sifat egoisnya yang mengkhianati janji mereka. Dia menunjukkan bekas luka untuk mengingatkan Subai. 5 tahun yang lalu saat KAI diberi cincin transformasi. Dia adalah satu-satunya yang berbeda jadi dia dipromosikan menjadi jenderal sementara Subai juga mencoba menjadi kepala peramal. Keduanya telah berjanji untuk mengubah negara ini. Dan KAI telah menggoreskan luka ini untuk membantunya mengingat kebaikan Subai. Tapi sekarang Subai telah sembuh dan tidak memiliki bekas luka. Dia tidak lagi ingin mengubah negara. Tetapi ingin mengubah seluruh dunia. Alasan dia memilih Arrow meskipun dia lebih lemah dari KAI adalah karena Arrow memiliki potensi lebih besar dari KAI. KAI kemudian menghunus pedangnya untuk bertarung tapi Beat menodongkan pistol ke arahnya. Namun KAI hanya berbalik menepis pistolnya dan memberikan pukulan menyakitkan pada Beat. Tapi Arrow kembali untuk bertarung. Dia menembakkan tabir asap untuk memakai cincinnya lagi dan berubah wujud.
KAI ingin bertarung tetapi Subai telah memberitahu dokter untuk menembakkan meriam. Tembakannya bisa mencapai istana dan butuh sampai tembakan kedua agar KAI dengan enggan kembali. Arrow mengira KAI adalah sahabat Subai tetapi tidak bisa memahami keinginannya. Tetapi sekarang KAI melihat Subai sebagai musuh terbesarnya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti mencoba untuk mengalahkan Subai. Subai masih memiliki bekas luka itu tetapi hanya menempelkan sesuatu untuk menutupinya. Subai melihat bahwa dokter telah berakting dengan sangat baik sebelumnya. Mereka hanya menembakkan peluru hampa. Dan ledakannya telah diatur oleh Subai di ibu kota sebelumnya dan dipicu pada saat yang tepat. Itulah satu-satunya cara untuk memukul mundur KAI. Malam itu Raja mendengar bahwa KAI telah gagal. Jadi dia akan menghukum KAI untuk sementara waktu. Ren tidak lagi menganggap Subai sebagai tuannya jadi KAI menerimanya. Keesokan paginya Elsa sedikit lelah setelah terbang terus-menerus selama 3 jam. Subai ingin mencari cara agar Elsa bisa beristirahat tetapi Beat tidak mempercayainya. Jadi Arrow membiarkan Beat menjadi tuan Subai. Subai menggunakan kecerdasannya untuk membingungkan Beat dan membuatnya menyerah. Dia mengaktifkan kemampuan terbang agar Elsa bisa beristirahat dan meminta dokter untuk memeriksanya. Mereka menyadari Elsa baik-baik saja dan kapal itu masih bisa terbang sampai sesuatu menghentikannya. Dia telah menggunakan sisa energi Elsa untuk membiarkan kapal itu melayang dengan sendirinya tanpa perlu dikemudikan. Kepala desa ingin mereka untuk tidak berisik agar Elsa bisa beristirahat. Jadi mereka kemudian pergi berkeliling kapal. Kapal itu sangat luas dan cukup untuk ratusan orang tinggal dengan nyaman. Terlebih lagi tempat ini lebih nyaman dan modern daripada kehidupan mereka sebelumnya. Dan senjata di kapal ini jauh lebih baik daripada senjata lama mereka. KAI sekarang sedang dihukum dengan ditindih di bawah bebatuan berat karena gagal dalam misinya. KAI juga melihat ini sebagai latihan untuk meningkatkan kekuatannya dan kepercayaan dirinya. Menteri datang menemuinya dan memberitahunya bahwa Kaisar telah berangkat untuk menumpas para pemberontak. Jadi sekarang menteri itu adalah otoritas tertinggi. Sedangkan untuk Ren, dia akan menerima hukuman setelah 3 hari dan selama 3 hari ke depan dia bebas melakukan apapun yang diperlukan. Sementara itu, kapal telah berhenti agar orang-orang bisa keluar dan mencari makanan. Kelompok Arrow sedang menggambar rute perjalanan dan mereka akan melewati daerah otonom para tuan. Tempat ini diperintah oleh para tuan. Jadi keamanannya tampak lebih longgar sehingga mereka mungkin bisa melewatinya dengan lebih mudah. Atli kemudian mengumumkan bahwa makanan sudah cukup jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka. Sore itu kelompok tersebut telah melewati wilayah seorang tuan dan dihadang oleh sebuah robot. Mereka mengira orang ini sekuat KAI tetapi Arrow bergegas keluar untuk menyelamatkan mereka. Kelompok itu kemudian menemukan bahwa orang ini adalah seorang anak laki-laki remaja. Melihat dia tampak lapar. Kelompok itu memberinya makanan dan bahkan membawanya bersama mereka. Anak laki-laki itu kemudian memberitahu teman-temannya yang lain bahwa kelompok ini adalah orang baik karena mereka telah memberi mereka makanan. Anak laki-laki itu kemudian menceritakan tentang situasi di sana. Mereka diperlakukan seperti binatang. Beberapa telah diubah menjadi tak berdaya setelah dijadikan bahan percobaan di tempat tuan tanah. Mengira mereka akan mendapat makanan dan tempat tinggal tetapi malah dijadikan subjek percobaan. 2 orang dalam kelompok itu mencuri cincin transformasi dan menghancurkan area penelitian untuk melarikan diri dan menyelamatkan yang lain. Anak-anak itu ingin Arrow membantu mereka. Dia mengizinkan mereka untuk mengikuti kelompok itu tetapi mereka ingin tetap tinggal dan melindungi tempat ini. Tiba-tiba Tuan Tanah datang membuat masalah jadi Arrow bergegas keluar dan membereskannya hanya dalam beberapa gerakan. Dia kemudian mengusir mereka dan memberi anak-anak itu makan malam. Dia telah menemukan anak laki-laki berambut biru itu dan dia benar-benar pesimis tentang dirinya sendiri. Dan berharap Arrow bisa tinggal di sini untuk melindungi mereka tetapi dia hanya berbalik pergi. Dia kemudian pergi bersama Beat dan Subi ke tempat Tuan Tanah. Menjelang fajar, mereka bertiga bersama dengan orang-orang Tuan Tanah kembali untuk menyerang peternakan anak-anak itu. Dia berkata dia berbalik melawan mereka untuk mendapatkan peta area ini agar bisa maju ke dinding itu. Kepala desa juga berpikir Arrow akan segera benar-benar mengkhianati mereka. Subai telah menyuruh Tuan Tanah untuk mengeluarkan cincin transformasi. Anak-anak menyadarinya dan anak laki-laki berambut biru itu memutuskan untuk tidak lemah lagi dan bergegas maju untuk bertarung. Anak laki-laki itu mengeluarkan asap dan bergegas untuk memukul Arrow. Sementara Subi menyalakan sebuah cahaya agar anak-anak datang dan mengambil cincin-cincin itu.
Mereka berhasil berubah wujud dan mengalahkan Tuan Tanah dan Arrow pun berhenti bertarung. Subi telah menghafal peta itu jadi Tuan Tanah bisa dianggap telah ditipu. Jadi Subai telah membantu anak-anak mendapatkan senjata untuk membela diri. Sekaligus membantu mereka menjadi lebih kuat untuk menghadapi siapapun yang berani mengancam rumah bersama ini. Kelompok itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka dan Subi berpikir Arrow juga cerdas karena tetap tutup mulut. Tetapi dia menganggap dirinya lah yang paling berjasa karena telah menyusun rencana ini. Kelompok Arrow kemudian menyadari ada pasukan yang mengejar mereka tetapi pasukan ini tidak akan sebodoh itu untuk menyerang mereka di dekat dinding yang bersinggungan dengan zona netral. Karena itu adalah hal yang tabu. Akan tetapi Raja Republik akan siap menyerang mereka bahkan jika itu melanggar hukum. Jadi mereka harus segera meruntuhkan dinding dan pergi terlebih dahulu. Tiba-tiba anak-anak datang berlari untuk melaporkan bahwa separuh penduduk desa dan kepala desa ingin pergi karena kepercayaan mereka adalah jika mereka meruntuhkan dinding itu mereka akan terkutuk. Mereka telah hidup sepanjang hayat di dalam dan sekarang tidak bisa menjalani kehidupan di luarnya tetapi separuh lainnya tetap siap untuk pergi mencari tempat yang lebih baik. Tuan Tanah telah melapor kembali kepada sang putri. Tetapi dia marah padanya karena berani melakukan eksperimen pada anak-anak. Dia berbalik sambil menangis dan saat pria itu pergi dia berpikir sang putri terlalu lemah. Hukumannya adalah Kapten Kavaleri mengambil salah satu tangannya karena membuat sang putri menangis. Dia kemudian mendengar dua abdi dalam menanyainya tetapi dia punya cara berpikir dan pendiriannya sendiri. Dan dia juga siap untuk pergi dan melenyapkan kapal yang menyusahkan mereka. Sementara itu kelompok Arrow telah mencapai dinding dan bersiap untuk menghancurkannya. Dia telah berubah menjadi robot dan melancarkan serangan tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Atli juga harus membantu tetapi tidak ada pengaruhnya. Subai juga tidak tahu alasannya karena tidak ada yang pernah bereksperimen di dinding ini. Sebelumnya sementara itu Ren sedang mencoba mencari semua informasi yang ditinggalkan Subai dan menemukan bom yang dia tanam di istana. Dari sana abdi dalam raja juga segera mengetahui bahwa Subai telah menanam bom dan menipu mereka sebelumnya tetapi dia tetap tidak membiarkan komandan di sini menyerang karena perjanjian netralitas. Subai sekarang telah menemukan cara menggunakan meriam kapal dan menembakkannya ke dinding tetapi tetap saja tidak berhasil sama sekali. Tiba-tiba dinding itu mulai menumbuhkan dua tentakel atau semacamnya dan menerbangkan mereka kembali ke arah Republik. Sang komandan memanfaatkan ini dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Dia adalah Jenderal Republik Utara. Dan akan membawa kepala Arrow dan Subai kembali ke raja dia bergegas maju dan menarik Arrow turun dari kapal untuk bertarung. Atli mencoba melawan tetapi tidak ada gunanya namun dia tetap tidak bisa menyerang tubuh Arrow yang seperti Slime. Jadi dia harus menyuruh orang melepaskan gas untuk menghilangkan gaya tolak agar kapal tidak bisa pergi. Elsha harus tetap di sana seperti yang dikatakan Subai jadi Atli harus kembali ke kapal untuk bertahan. Sang komandan hendak menggunakan jurus spesial ketika sebuah robot terbang entah dari mana dan mencuri senjatanya. Orang itu adalah komandan wanita dari pihak kekaisaran. Dia pikir wanita itu melanggar wilayah tetapi dalam aturan hanya pelanggaran di darat yang dilarang dan dia terbang jadi itu tidak dihitung. Subai mengungkapkan bahwa kekaisaran telah menyimpan rahasia tentang robot terbang untuk mengakali hukum jadi dia benar. Subai juga mengalihkan pembuangan untuk meniup semua gas yang menghilangkan gaya tolak menjauh dari kapal. Sang komandan telah membantu kelompok Arrow keluar dari yurisdiksi Republik dan kembali ke zona netral. Berkat itu sang jenderal tidak bisa maju lagi dan harus mundur. Dia kemudian juga meminta izin untuk mengundang seluruh kelompok untuk bertemu sang putri sebagai tamu. Arrow menolak dan ingin tetap di sana untuk mengatasi dinding itu meskipun dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan berhasil dan bahkan kekaisaran yang menekankan pengetahuan mungkin bisa menemukan cara. Tetapi Arrow tetap menolak sang komandan memutuskan untuk membawa seluruh kelompok ke putri dan kembali untuk membujuk Arrow nanti. Sementara itu Ren dan KAI juga akan segera bebas dan bersumpah untuk membuat Subai merasakan penderitaan. Kelompok itu kemudian diberitahu oleh sang komandan tentang kekaisaran, sebuah tempat yang diperintah oleh 6 makhluk agung. Di atas segalanya adalah sang putri, seorang yang cinta damai yang siap membantu ide mereka untuk melintasi dinding. Mereka kemudian tiba di ibu kota kekaisaran dan karena tempat ini tidak suka berperang, mereka tidak perlu khawatir. Atli masih ingin pergi menemui Arrow tetapi Elsha membutuhkannya di sisinya saat ini. Arrow masih memukuli dinding dengan sangat aktif dan sang dokter tetap bersamanya. Seluruh kelompok ini telah sampai di istana sang putri. Komandan wanita itu membawa mereka ke meja makan yang telah disiapkan sang putri untuk mereka. Para penduduk desa bergegas untuk makan, sementara Atli dan Elsha dibawa ke kamar mandi dan bertemu dengan sang putri di sana. Mereka pun melakukan percakapan diplomatik singkat.
Dan sang putri bersedia menyediakan akomodasi untuk semua orang selama mereka hidup damai bersama. Dia kemudian pergi keluar dan berharap kapten wanita itu akan segera membawa Arrow kembali ke sini. Arrow sekarang sedang makan malam dengan sang dokter dan berbagi beberapa pemikiran dengannya. Tiba-tiba kapten wanita itu menyerbu masuk untuk menangkapnya, tetapi dia berubah wujud untuk melawan. Dia menciptakan sebuah tiruan untuk digunakan sebagai pijakan untuk melompat dan menangkapnya. Dia ingin wanita itu membawanya keluar dari dinding, jadi dia langsung menuruti. Subai kini datang mencari Beat untuk pergi keluar sebentar. Arrow diangkat tinggi-tinggi dan bertemu dengan hal-hal yang melindungi puncak dinding ini. Itu bisa dianggap sebagai segel yang menjaga dinding tetap kokoh dan mencegah siapapun melarikan diri. Arrow dengan keras kepala menerobos ke atas tetapi diserang olehnya dan ditendang kembali ke bawah. Tiba-tiba sebuah peti harta karun dijatuhkan, jadi dia mengambilnya untuk terbang menjauh. Subai dibawa untuk bertemu dua penasihat dekat sang putri. Keduanya bersedia memberikan suaka kepada Subai jika dia mengungkapkan rahasia Republik. Dia berkompromi tetapi ingin tahu bagaimana mereka telah meningkatkan kemampuan terbang kapten wanita itu. Jika dia bisa menerapkannya, mereka bisa memproduksinya secara massal. Arrow pada saat ini mengambil harta itu dan hendak bergegas ke tempat orang-orang berada ketika dia ditembak jatuh oleh kapten wanita itu. Dan tertangkap, dia membawa Arrow kembali ke istana dan ditemukan oleh Beat, yang pergi mengamati sesuai perintah Subai dan mengirimkan sinyal kepadanya. Subai membuat alasan untuk kembali ke kapal dan Beat berlari untuk menyerang para penjaga. Dia dipukul mundur tetapi Subai berhasil menanganinya sendiri. Arrow telah dibawa oleh kapten wanita itu kepada ilmuwan tua untuk penelitian. Tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana dia bisa mengendalikan zirah tanpa membutuhkan keyakinan. Subai telah mengantisipasi hal ini dan menyusun rencana ini. Sekarang semuanya akan bergantung pada keputusan Beat. Jika dia menembak tombolnya dengan benar dan melepaskan Arrow, mereka akan hidup, jika tidak dia akan mati tetapi Subai akan tetap hidup dengan nilainya sendiri. Beat menembak dengan benar dan membantu Arrow melarikan diri. Subai melemparkan bom asap untuk membantunya kabur. Kapten wanita itu tetap bergegas menyerangnya tetapi dia mengambil pedang dari Subai untuk melawan dan menjatuhkan topengnya yang mengungkapkan bahwa dia adalah sang putri. Tapi tidak juga karena sang putri sepertinya memiliki dua kepribadian yang berbeda. Subai terpaksa melemparkan bom asap untuk membantu ketiganya terus berlari. Subai curiga sang putri memiliki kepribadian ganda dan Beat tidak mengizinkan Arrow melawan karena jika sang putri tergores sedikit saja mereka semua akan dikeluarkan. Subai tidak punya waktu luang untuk memikirkan rencana dan kapten wanita itu secara pribadi datang untuk menghentikan sang putri. Dia akan melakukan pekerjaan sang putri sendiri agar sang putri bisa kembali. Arrow berpikir lari adalah pilihan terbaik, jadi dia berubah wujud dan membawa mereka berdua. Kapten wanita itu harus menelepon kembali untuk melapor dan menjalankan rencana. Atli sekarang ingin pergi membantu Arrow tetapi dihentikan oleh Elsa. Meskipun dia tahu Elsa telah menstabilkan mentalnya, setengah dari pikirannya masih sangat bingung dengan kehilangan rumah yang tiba-tiba. Tanah air dan kemudian mengembara di atas kapal hanya untuk akhirnya didorong menjadi pemimpin desa yang baru. Sekarang jika Atli pergi dia akan sendirian. Tiba-tiba keduanya menemukan Arrow dan kapten wanita itu sedang bertarung di luar sana. Arrow sedang menggendong Subai dan Beat jadi dia tidak bisa membelah diri. Dan harus memperbesar lengannya untuk menangkap wanita itu. Tiba-tiba dia kehilangan wujud bertarungnya dan kapten wanita itu juga telah melepas cincinnya untuk langsung menghadapinya. Tetapi sang dokter berlari untuk menghentikannya. Kapten wanita itu adalah adik perempuannya dan dia telah meninggalkan kekaisaran karena dia sendiri yang menyebabkan sang putri memiliki kepribadian ganda seperti sekarang. Dia sedang mencari cara untuk menyembuhkan sang putri dan membutuhkan otak Subai untuk melakukannya. Arrow adalah seseorang yang bisa mengalahkan keyakinan orang lain tanpa membunuh mereka tetapi dia tidak tahu apa tujuannya. Namun kapten wanita itu masih dengan keras kepala berpegang pada keyakinannya dan harus melihat tanpa daya saat kelompok Arrow melarikan diri. Sang dokter telah membawa mereka ke selokan bawah tanah dan memutuskan untuk menceritakan semuanya. 5 tahun yang lalu raja meninggal dan ada 40 ahli waris. Tetapi putri yang sekaranglah yang terpilih. Sang putri suka berlatih terbang jadi kapten wanita itu sering menggunakan gantole untuk terbang bersamanya. Hingga suatu kali sang dokter salah menembak dan menyebabkan keduanya jatuh. Dia mengira mereka diserang oleh burung jadi dia menembak, dia tahu itu adalah kesalahannya. Sang putri mengembangkan kepribadian ganda sejak saat itu tetapi hanya saat berada di dekat mereka berdua. Saudarinya juga mulai mencoba mencelakainya jadi dia memutuskan untuk pergi mencari cara untuk menyembuhkan sang putri. Sementara itu Raja Republik telah kembali.
Dia mengetahui semua rencana licik penasihat dekatnya tetapi masih menganggapnya berguna. Jadi dia membiarkannya. Dia kemudian pergi menemui KAI dan melihat bahwa dia telah berlatih dengan baik seiring waktu, jadi dia memutuskan untuk melepaskannya. Setelah itu Raja mengadakan eksekusi untuk pemimpin klan pemberontak yang baru saja dia taklukkan. Pemimpin klan itu menyebutnya lemah, jadi dia memberinya sebuah cincin dan akan melawannya sendiri. Lawannya menggunakan baju zirah sementara dia hanya menggunakan senjata biasa, tapi itu sudah cukup baginya untuk menghabisi lawannya dalam satu gerakan. Dia kemudian memanfaatkan semangat para prajurit dan memutuskan untuk mulai menginvasi kekaisaran. Seluruh desa Atlek ini telah ditangkap karena kelompok Arrow mengetahui rahasia sang putri. Kapten wanita itu telah bersumpah untuk menggunakan segalanya demi tetap berada di sisi dan melindungi sang putri. Tiba-tiba Raja Republik mengirim pesan yang mengumumkan bahwa dia akan menyerang lusa dan memberi mereka waktu 1 hari untuk menyerah. Sang putri tiba-tiba berganti kepribadian dan menyatakan tantangan kepadanya. Dia kemudian memanggil ilmuwan untuk segera memproduksi dan meningkatkan baju zirah untuk para prajurit. Kepribadian jahatnya kini telah mengambil alih kendali. Kepribadian ini percaya bahwa kepribadian yang lemah tidak bisa memimpin, jadi dia akan melakukannya sendiri. Dia tidak mengizinkan siapapun membantah perkataannya dan menyuruh mereka untuk mendengarkan dan melakukan sesuai perintahnya. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh rakyat. Dokter itu pergi untuk mencari tahu dan kembali untuk memberitahu kelompok Arrow, tetapi Subai menyadari bahwa dia telah diikuti. Sekretaris sang putri muncul untuk menyerang ketika tiba-tiba seorang badut muncul dan mengusirnya. Badut ini kemudian membawa mereka berempat untuk bertemu seseorang yang disebut Sang Master. Mereka berempat dibawa ke sebuah istana yang aneh dan bertemu dengan orang yang disebut pilihan tertinggi. Orang ini adalah salah satu dari 6 pemimpin kekaisaran dan memiliki tugas untuk memilih pewaris sejati. Dia tahu siapa kelompok Arrow itu, tetapi Arrow sama sekali tidak menyukai pria ini, jadi dia maju menghadapinya, tiba-tiba mengaktifkan kekuatannya dan menerbangkannya. Dia memiliki sebuah cincin di dalam dirinya, tetapi dia tidak pernah diizinkan menggunakan seluruh kekuatannya. Karena kekuatannya terlalu besar, oleh karena itu dia menenggelamkan diri dalam kesenangan untuk membuat dirinya tertekan dan malas karena jika dia serius dunia ini akan musnah. Sekretaris yang tadi juga telah dibawa ke sini. Dia tidak membiarkan pihak istana menyentuh kelompok Arrow karena mereka adalah tamunya. Dialah yang telah memilih putri saat ini dan membawa kandidat lain ke sini untuk hiburan. Mereka semua dijadikan budak, tetapi itu lebih baik daripada dibunuh. Ketika sang putri mengalami kecelakaan sebelumnya, dia telah mendonorkan darahnya dan membantunya menjadi layak untuk tahta. Itu mungkin salah satu alasan mengapa sang putri mengembangkan kepribadian kedua. Alasan kedua sekretaris itu datang ke sini adalah untuk melaporkan bahwa Elsa akan dieksekusi. Sang putri ingin mengeksekusinya untuk mengambil cincin darinya demi mengendalikan kapal atau penduduk desanya akan mati. Tetapi sang putri juga memberinya pilihan untuk memotong satu kaki karena dia hanya membutuhkan satu kakinya untuk dipasangkan ke kapal agar bisa menyala. Arrow dan seluruh kelompoknya telah melarikan diri pada saat ini tetapi dihadang oleh para prajurit kapten. Jadi Arrow harus berubah wujud untuk bisa melewatinya. Dia berlari tetapi dihadang di tengah jalan. Elsa telah meminta duel untuk memenangkan kebebasan bagi penduduk desa. Dan sang kapten menerima tantangan itu karena dia yakin tidak akan kalah. Keduanya berubah wujud dan jelas Elsa masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Arrow kini telah membangkitkan kekuatan baru dan menumbuhkan sayap untuk terbang menuju Elsa. Sang kapten wanita hendak menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghabisi Elsa, tetapi Arrow datang dan hendak bertarung menggantikannya. Tetapi Elsa ingin bertarung sendiri, jadi dia berubah menjadi pedang untuk digunakannya. Tetapi pedang itu terlalu berat sehingga sulit untuk digunakannya. Dia menciptakan pendorong di belakang pedang yang membuatnya berputar-putar. Saat Elsa menyerbu masuk, Arrow menariknya ke atas agar dia bisa melancarkan pukulan telak. Melihat kapten wanita terkena serangan, sang putri khawatir dia akan mati, tetapi siapapun yang dikalahkan oleh Arrow tidak akan kehilangan nyawanya. Sang putri kembali dan mulai mengingkari janji, bahkan mengeluarkan cincin transformasi. Untuk mengeksekusi penduduk desa, Subai menyebutkan bahwa dia terpilih untuk pengorbanan darah tertinggi dan sang kapten tidak menyadari hal ini. Namun Elsa berusaha menyadarkan sang putri. Kepribadian asli sekali lagi bangkit dengan kuat dan menyegel kepribadian gelap di dalam cincinnya. Dia kemudian menyadari bahwa perang tidak bisa dihindari dan memutuskan untuk mengevakuasi rakyat. Elsa menawarkan untuk bersekutu dengannya untuk melawan musuh bersama mereka. Sang raja kini telah memasuki pertempuran dan sedang meningkatkan moral semua prajurit. Dia disebut sebagai orang tua mesum dan sangat bersemangat setiap kali mendapatkan lawan. Sementara itu sang putri khawatir apakah dia bisa memerintah lebih baik dari dirinya yang lain.
Subai dan sang dokter bekerja sama untuk menciptakan cincin buatan guna meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Mereka berhasil dengan teorinya dan perlu menyesuaikan cincin buatan ini untuk menyempurnakannya sebagai bayaran. Subai mengambil beberapa. Sang putri memanggil Atle dan Elsa untuk curhat kepada mereka. Kedua gadis itu membantu sang putri menjadi lebih percaya diri. Selama rapat Arrow juga memilih untuk tetap bersama semuanya karena dia tidak bisa meninggalkan mereka untuk menghadapi dinding itu. Setelah berdiskusi, Subai mengatakan bahwa Raja pasti akan menyerang area terkuat Kekaisaran, jadi dia ingin Kekaisaran memusatkan pasukan di sana. Untuk sisi yang paling lemah, dia akan mengirimkan kapal perang untuk bertahan. Saat pertempuran akan segera dimulai, kapal-kapal perang itu pun berlayar meninggalkan orang-orang di belakang. Tetua desa tidak lagi ingin terlibat dengan sang dokter. Dia lelah dipermainkan oleh kaum bangsawan. Sang kapten bertemu kembali dengan saudaranya dan memberinya sebuah cincin jika dia masih berniat untuk bertarung. Republik kemudian secara resmi menyerang area terkuat Kekaisaran. Para kroco tidak perlu disebutkan, tetapi kedua jenderalnya patut diperhitungkan. Yang satu memiliki zirah yang tampak seperti naga dengan kecepatan serangan secepat kilat. Dan jenderal lainnya yang pernah dihadapi Arrow sebelumnya sudah sangat dikenal sang kapten dan timnya pun maju untuk menghadapi kedua jenderal ini. Di sisi Arrow, Subai ingin Arrow mengubah impiannya. Dia ingin Arrow menyatukan dunia ini dan menjadi pemimpin dari kedua negara. Dengan sumber daya tersebut, dia bisa dengan mudah menghancurkan dinding itu. Kelompoknya bertemu dengan musuh terbesar mereka, yaitu KAI. KAI dan Ren berubah wujud bersama-sama memaksa Arrow untuk turun dan menghadapi mereka. Dia bergegas menyerang KAI tetapi dihalangi oleh Ren. KAI berhasil menerobos dan Subai meminta Elsa untuk tetap di posisinya dan mengemudikan kapal. Para kroco yang mendekat semuanya ditembak jatuh oleh Subai. Arrow mencoba melewati Ren dengan menggunakan klon untuk mengecohnya lalu menggunakan sayapnya untuk terbang pergi. Dia menyeret KAI ke langit dan menjatuhkannya agar ditembaki berulang kali oleh Subai karena KAI tidak bisa menghindar di udara. Dia terus mengulangi hal ini, menarik KAI ke atas agar ditembak oleh Subai. Hal itu membuat KAI berpikir bahwa Subai adalah seorang pengecut. Dia kemudian mengambil pedangnya dan bergegas untuk menghabisi KAI tetapi Ren menghalangi jalannya. Dia kehilangan zirahnya dan melompat ke arahnya untuk melakukan bom bunuh diri. Dia terpaksa melepas cincinnya untuk menonaktifkan detonator milik Ren. Tangannya tertusuk tetapi dia juga memukul Ren untuk membuatnya sadar. Dia kemudian berubah menjadi pedang untuk digunakan oleh Atli. Atli berputar dan melemparkannya untuk menyapu bersih pasukan musuh. KAI juga telah tumbang karena menerima terlalu banyak tembakan. Di medan perang lainnya pertarungan masih berlangsung sengit dan sang raja menggunakan trikotor dengan diam-diam menggigit sang kapten. Membuatnya terlempar kembali ke istana. Mendengar bahwa KAI telah kalah, dia memutuskan untuk mundur. Subai menyalahkan Arrow karena tidak menghabisi KAI. Tapi dia ingin KAI bertahan hidup agar saat dia menjadi pemersatu dia akan menganggapnya sebagai teman. KAI kemudian bangun di camp masih merasa getir karena kekalahannya. Arrow dibawa kembali untuk tangannya diperban. Subai menjelaskan kepadanya sekumpulan teori tentang sesuatu yang disebut partikel kepercayaan. Dan memberitahunya bahwa cedera tangannya sekarang akan membuatnya lebih sulit untuk bertarung. Jika dia tidak hati-hati dia bisa membunuh orang lain alih-alih hanya menghancurkan cincin mereka. Saat menyusun strategi mereka berencana memancing Republik ke sebuah celah gunung untuk menyerang, berniat untuk menghancurkan sang raja dengan bebatuan yang jatuh. Rakyat kemudian memprotes menentang perang, memaksa sang putri untuk muncul untuk meyakinkan mereka. Mereka memilih untuk mempercayainya sementara sang kapten merasa malu atas kekalahan ini. Pada saat ini Ren sedang berlatih dengan sang jenderal ketika sang raja datang mencarinya. Mengetahui bahwa dia sangat ingin menjadi lebih kuat, dia mengikatnya dan melemparkannya ke air terjun untuk membuatnya bertahan hidup sendiri. Dia berhasil muncul ke permukaan dan menggunakan mulutnya untuk berpegangan pada akar pohon. Bit ingin melakukan sesuatu saat ini dan meminta cincin kepada Subai. Tapi dia ingin belajar cara menggunakan meriam kapal terlebih dahulu. Tiba-tiba Arrow datang dan bertanya mengapa Subai harus berusaha begitu keras untuk menang. Keesokan paginya seluruh kapal perang berhasil mengapit pasukan Republik tapi mereka tidak mudah dihentikan. Sekali lagi KAI muncul sendirian dan berubah wujud tapi dia masih terluka, jadi Atli menyerang lebih dulu dan membiarkan Arrow menembak ke langit agar Bit bisa menembak. KAI berhasil ditembak jatuh dan diserahkan kepada beberapa prajurit untuk dihabisi. Kelompok Arrow kemudian maju untuk membantu sisi yang tersisa. Sang kapten pada saat ini mulai merasa sedikit terintimidasi di hadapan sang raja. Ren telah kembali dan mengalami kebangkitan, jadi sang raja memberinya cincin lagi.
Dia kemudian kembali untuk mencari KAI. KAI sedang dipukuli oleh beberapa prajurit dan berpikir ini akan menjadi akhir dari perjalanannya. Saat Ren tiba dia sekarang memiliki kekuatan baru dan ingin KAI menggunakan sayapnya untuk bertarung tapi KAI masih memiliki harga dirinya yang sangat tinggi. Dan tidak mau Ren meninjunya untuk membuatnya membuang harga diri itu. Dan bertarung dengan semua yang dimilikinya sama seperti yang dilakukan Subai dia pun mengalami kebangkitan dan memutuskan untuk menyatu dengan Ren untuk mengenakan sayap dan melakukan pengejaran. Sang kapten hampir kehabisan tenaga saat kapal perang tiba untuk membantu. Arrow hendak menyerang ketika KAI menemukannya. KAI yakin dirinya sekarang tidak kalah dari Arrow. Dia menjatuhkannya dari langit lalu bergegas menyerang Elsha. Dia terpisah dari kapal yang membuatnya tidak bisa dioperasikan dan kini tidak berguna untuk pertempuran. Arrow memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Tapi tepat saat dia akan menggunakan pedang di tangannya, pedang itu tiba-tiba tidak berfungsi. Rin menyadari ini mungkin karena luka yang dia sebabkan, tapi meski begitu tak satu pun dari mereka akan menunjukkan belas kasihan pada Arrow. Jadi dia juga memutuskan untuk bertarung habis-habisan melawan keduanya. Dua gadis di bawah sana sekarang menghadapi dua jenderal veteran. Sementara Arrow hanya bisa menggunakan tangannya melawan pedang KAI, dia pun mundur untuk mengambil ancang-ancang. Dan menyerang Arrow, saat komandan maju untuk menahan serangan itu untuknya. Kedua gadis itu sekarang dibantu oleh dua bawahan setia sang kapten. Keduanya meminta maaf karena telah salah paham dan memenjarakan mereka. Sang kapten melihat Arrow sepertinya kesulitan dengan lengannya. Dan menyuruhnya terbang ke atas. Dia mengerti dan mengikutinya, sementara KAI dan Ren tidak tahu apa yang menanti mereka di langit. Mereka berdua berputar balik dan mendorong KAI dan Ren ke arah rintangan yang ada di langit. Dan sang kapten ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi mereka. Tapi Arrow takut membunuh keduanya, jadi dia menahan diri, yang memberi mereka kesempatan untuk kabur. Subai menyuruhnya untuk berubah menjadi pedang agar bisa digunakan oleh kapten, dan dia pun melakukannya. Maka, pertempuran antara empat makhluk gabungan pun akan dimulai. Tiba-tiba, sang putri menyadari bahwa pertempuran itu disiarkan langsung kepada rakyat. Yang menyiarkannya adalah sang pilihan tertinggi. Tiba-tiba KAI dan Ren berpisah, memaksa Arrow untuk berubah kembali menjadi robot demi mengejar Ren. KAI melempar kawat untuk menangkap kaki kapten dan menyetrumnya hingga membuatnya terkejut. Arrow harus menukik turun untuk membantunya dan menyeret KAI ke tempat lain, membiarkan kedua wanita itu saling berhadapan. Tapi kini kapal itu harus dikendalikan sendiri. Karena Elsha sudah tidak ada lagi untuk mengemudikannya. Sang putri memutuskan untuk tidak hanya dia menonton lagi, melainkan ikut turun ke medan pertempuran. Dia yakin bisa menekan sisi gelap itu. Arrow telah membawa KAI ke atas langit dan ingin KAI sadar serta memahami Subai. Alasan Subai mengkhianati segalanya adalah karena dia ingin melihat seluruh dunia yang luas, melihat sisi lain dari dinding itu, dan mengetahui siapa yang membangunnya serta mengirim Arrow ke sini. Namun, Ren datang menyerang dan kembali bergabung dengan KAI. Mereka melempar Arrow jatuh ke tanah, karena percaya orang egois sepertinya yang hanya ingin kembali keluar dinding tidak akan bisa memahami penderitaan rakyat. Dia hendak menghabisinya ketika sang putri tiba-tiba muncul. Dia muncul di hadapan KAI, dan tidak peduli apa yang KAI lakukan, dia tidak bisa menyerangnya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan semua sekutu dan membantu Arrow kembali ke pertempuran. Orang-orang sangat gembira tetapi Kaisar juga melihat bahwa sekarang adalah waktunya baginya untuk memasuki pertempuran. Dia mengambil 10 cincin sekaligus dan memakainya lalu bergegas langsung ke medan perang. Saat pasukan kita sedang menyudutkan musuh ke celah gunung. Kaisar tiba dan mendapati tempat itu terlalu sempit. Jadi dia melambaikan tangannya sekali menyebabkan kedua sisi gunung hancur lebur. Rencana bom mereka telah gagal dan sekarang mereka harus menghadapi monster ini sendirian. Sang kapten bergegas menyerang tetapi dicengkeram erat olehnya. Arrow mencoba menyelamatkannya tetapi keduanya terlempar jauh. Dia mengayun lagi dan seluruh kelompok di belakang mereka terpental pergi hanya menyisakan sang putri. Dia telah memulihkan Arrow dan sang kapten tetapi Kaisar maju lurus ke arahnya menginginkan sifat jahatnya kembali. Dia terus-menerus ditekan dan kembali kehilangan kendali pada dirinya yang jahat itu. Dia menyatakan akan membuat lelaki tua kotor ini menyesal karena telah memprovokasinya. Tetapi melihat bahwa situasinya sekarang sangat tidak stabil karena kapal tidak bisa bergerak dan sang putri sudah mengamuk di sini. Subai masih tidak mengatakan apapun membuktikan dia pasti sangat fokus mencari solusi. Sang putri mulai menyerang dan Kaisar hanya bisa memasang perisai untuk bertahan.
Cincin-cincinnya perlahan hancur karena keyakinan besarnya bahwa kuantitas harus mengimbangi kualitas. Sang putri mengubah kakinya menjadi bor dan menembus lapisan perisai memaksanya menjilat sepatunya seperti yang telah dia nyatakan sebelumnya. Tetapi dia masih tertawa lalu menyerap pedangnya dan bahkan satu kakinya. Sang kapten ingin membantu sang putri tetapi dihalangi oleh KAI. Semua orang lain juga memiliki lawan mereka sendiri, jadi sang putri sekarang harus berjuang sendirian. Sang putri kemudian bergegas menuju area tempat para prajurit dari kedua belah pihak bertarung. Dia terus menghancurkan pasukan musuh dan kawan untuk menyerap kekuatan. Orang-orang menganggap sang putri terlalu menakutkan tetapi yang lain tidak bisa berbuat apa-apa karena ini telah diputuskan oleh pilihan tertinggi. Arrow melihat sang kapten terus kehilangan fokus jadi dia menyuruhnya untuk menahan KAI sementara dia pergi menyelamatkan sang putri. Sebaliknya dia membelah diri untuk menahan kaisar tua itu dan bergegas menghalangi wajah sang putri lalu melancarkan sebuah serangan padanya. Siaran tiba-tiba terputus dan orang-orang mulai kehilangan kepercayaan saat melihat sisi lain dari sang putri. Sang Maha Tinggi mengizinkan siaran dibuka kembali dan sang putri telah dikembalikan ke sifat baiknya oleh Arrow. Subai telah berbicara artinya dia telah selesai menyusun strategi. Subai menyerukan agar semua orang berpura-pura mundur karena dia punya rencana yang membutuhkan Arrow dan Elsha sebagai kuncinya. Keduanya kembali ke kapal terlebih dahulu dan menunggu semua orang mundur. Subai memutar kapal 180 derajat dan kemudian memerintahkan untuk menyiapkan meriam. Arrow menjadi sumber energi untuk digabungkan dengan meriam. Dan musuh berdiri dalam formasi seperti yang diharapkan Subai. Hanya satu tembakan meriam yang digabungkan dengan kekuatan panah menyebabkan pasukan musuh kehilangan hampir semua cincin mereka. Dan tidak bisa lagi bertarung. Namun KAI dan Ren terbang di langit dan menghindar dan sang kaisar masih berdiri kokoh. Arrow mencoba memberi mereka jalan keluar tetapi kaisar mendesak mereka untuk maju dan bertarung dengan senjata konvensional. Mereka bukanlah pengecut dan menyerbu ke depan, memaksa sang kapten dan orang-orangnya untuk merespons. Arrow mencoba memberitahu KAI untuk menghentikan para prajurit karena ini adalah pengorbanan yang sia-sia. Tetapi Subai menyuruhnya untuk tidak repot-repot menjelaskan karena orang-orang ini hidup dengan idealisme bukan akal sehat, tetapi sang putri maju untuk memulihkan mereka. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah lagi, jadi dia akan menyembuhkan sampai mereka menyerah untuk menyerang. Yang lain mengikutinya dan berlari untuk membantu. Sang kaisar juga dipulihkan olehnya dan juga mencapai batasnya lalu kembali menjadi manusia. Dia memerintahkan gencatan senjata dan mengakui kekalahan. Kedua jenderal masih ingin bertarung tetapi KAI menghentikan mereka karena ini adalah kehendak kaisar. Kedua belah pihak kemudian berjabat tangan, bernegosiasi, dan memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Arrow dan semuanya bersiap untuk memperbaiki kapal sedikit sebelum pulang karena kapal itu telah menghabiskan seluruh energinya untuk menembakkan tembakan terakhir itu. Sang putri dan kapten telah kembali lebih dulu. Dia berencana untuk memberitahu rakyat tentang kepribadian keduanya. Tetapi begitu dia tiba, dia dilempari batu oleh rakyat karena mereka mengira kepribadian jahat itu adalah sifat aslinya. Kelompok Arrow sekarang sedang merayakan kemenangan dan para gadis berencana untuk kembali ke tembok. Tetapi sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, jadi Subi masih berharap Arrow akan mempertimbangkan gagasan untuk menjadi raja. Sang kapten harus membawa sang putri menjauh dari kerumunan yang marah karena mereka tidak tahu dari mana kerumunan itu mendapatkan cincin transformasi. Atli sekarang merasa sangat tidak berguna dalam pertempuran tetapi Elsha berpikir dia selalu yang pertama bertindak, jadi dia tidak seharusnya meremehkan dirinya sendiri seperti itu. Sang putri menyalahkan kapten karena membawanya pergi tanpa membiarkannya menjelaskan. Sang dokter dan dua abdi dalam juga berlari dan memberitahu bahwa rakyat telah membobol laboratoriumnya. Untuk mencuri cincin transformasi dan sang putri tidak mengizinkan mereka untuk menyakiti warga. Kapten kemudian mengetahui bahwa Supreme lah yang telah membocorkan informasi ini. Saat sang putri ingin pergi menjelaskan kepada rakyat, dia tiba-tiba pingsan. Setelah dibawa ke kamarnya kapten menyadari bahwa sang putri juga terluka. Subai sekarang membutuhkan lebih dari 1 hari untuk memulihkan kapal. Tiba-tiba mereka diserang oleh robot aneh. Arrow harus keluar untuk menghadapinya tetapi mereka tidak bisa melihat wujud lengkap lawannya. Arrow membelah dirinya untuk menahannya tetapi penyerang itu menghilang. Sementara itu rakyat melakukan kudeta memaksa sang putri untuk keluar dan menjelaskan. Sang kapten mengawal sang putri dan saat dia akan berbicara robot Arrow terbang masuk dan mulai menginjak-injak orang. Beberapa orang tewas memaksa sang kapten untuk bertindak. Tapi panah ini terbang pergi dan terungkap bahwa itu adalah si badut yang menyamar sebagai dirinya. Para abdi dalam sang putri pun tahu siapa dalang di balik rencana ini. Dia kemudian menciptakan boneka untuk masuk dan menghasut orang-orang tentang sang putri yang membawa kelompok panas sesat ke dalam negeri.
Jadi sekarang mereka memburu para penduduk desa. Sang putri tidak bisa menenangkan rakyat dan Sang Supri muncul berubah wujud menjadi bentuknya yang paling tampan dan berbicara dengan rakyat. Dia berkata akan mencopot gelar sang putri dan membiarkan rakyat mengeksekusinya. Sang kapten menghentikan rakyat tetapi sang sekretaris menyuruh orang untuk menangkap sang putri. Saat sang kapten ingin membawa sang putri pergi jalannya dihadang oleh badut itu. Sang putri pun tertangkap sementara sang dokter pergi menemui sang Suprim. Dia mengungkapkan tujuannya adalah untuk terus menyebabkan perang karena tidak menyukai gaya perdamaian sang putri. Dialah juga yang membuat sang dokter salah sasaran dan menembak sang putri hingga jatuh dari glider. Dia mengaktifkan gelangnya dan mencoba melawan. Tapi dia dipukuli habis-habisan tanpa satu pukulan pun yang meleset. Karena tidak menemukan jalan keluar, dia melarikan diri sebagai pilihan terbaik. Sang putri akan dieksekusi ketika Arrow datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia juga tahu tentang penyamaran dirinya berkat laporan dari sang dokter. Subai bekerja 10 kali lebih keras untuk memperbaiki kapal. Arrow ingin mencari para penduduk desa sementara si badut akan diurus oleh sang kapten. Sang dokter sedang membawa bangunan tempat penduduk desa berlindung ke kapal ketika dia ditusuk oleh rakyat. Dia mencoba membawa penduduk desa sejauh mungkin dan berdiri di belakang untuk menghalangi tetapi ditusuk berulang kali. Arrow datang untuk menangani para penduduk desa. Tapi sang dokter sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia memperingatkan sang putri untuk berhati-hati pada sang Suprim lalu meninggal dunia. Sang sekretaris datang menuntut sang putri kembali karena ini adalah urusan internal negara tetapi Atle menyatakan bahwa kapal dan rakyatnya juga merupakan negara merdeka. Dan dia tidak akan membiarkan penolong mereka sang putri celaka. Sejak saat itu 2 bulan telah berlalu. Tidak ada yang tahu mengapa tidak ada harta karun yang jatuh selama 2 bulan penuh. Pada saat yang sama kekuatan militer Republik menurun drastis tetapi yang terpenting mereka secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh 2 negara besar. Atle diangkat menjadi ratu karena 2 bulan yang lalu Yang Maha Tinggi memerintahkan mereka untuk pergi karena dia ingin mereka menjadi negara yang merdeka. Semakin banyak negara maka perang akan semakin besar. Kapal itu kemudian memilih tempat untuk menetap dan menghasilkan pertanian. Rakyat tidak lagi kelaparan dan semua orang berpikir tentang siapa yang harus menjadi penguasa. Semua orang punya alasan sendiri untuk menolak jadi atlet terpilih setelah beberapa waktu merenung Yang Maha Tinggi memutuskan untuk berbicara kepada rakyat lagi. Untuk mengakhiri kebosanan pada hari itu upacara penandatanganan berlangsung tepat di kapal ini. Raja Republik diundang sekretaris yang sekarang menjadi kaisar kekaisaran juga datang untuk berpartisipasi. Presiden yang sebelumnya juga diundang. Dan tidak percaya desa yang dulu ditolak ini telah berkembang begitu besar saat masuk kaisar kekaisaran menunjukkan penghinaan yang jelas terhadap sang putri. Sekarang menjadi anggota dewan bernama Finny. Kapten memberitahu bahwa para pengikut yang hadir di sini semuanya telah memilih untuk berada di bawah negara mereka. Jadi jika ada negara yang berniat menyerang mereka akan melindungi para pengikut ini. Divisi lapis baja yang sebelumnya di bawah komandonya akan sekali lagi mengikutinya dan meninggalkan kekaisaran. Anak-anak remaja yang pernah dibantu Arrow sebelumnya juga datang ke sini untuk membantu para pengikut lain terus-menerus menyanjung mereka. Sementara itu 2 jenderal di Republik sedang melatih para prajurit untuk melawan robot dengan tangan kosong. Karena mereka telah kehilangan sebagian besar cincin mereka dan kekuatan militer mereka telah menurun secara signifikan. KAI juga terpaksa berubah. Dia harus duduk di meja untuk meneliti partikel keyakinan. Berharap menemukan cara untuk mengaktifkan baju zirah tempur tanpa cincin selain menemukan bahwa kebangkitan Arrow akan menjadi kehancuran umat manusia. Dia menemukan sesuatu yang lain tetapi saat itu juga Arrow dan Subai tiba. Kedua jenderal dan Ren ingin bertarung tetapi kanselir menghentikan mereka. Peran kanselir berada di urutan kedua setelah raja. Subai bertanya-tanya di mana kanselir gemuk dari sebelumnya dan ternyata dia telah melarikan diri dengan uang ketika dia melihat Republik kalah dalam pertempuran. Saat dia melarikan diri dia tidak sengaja jatuh ke tangan si badut yang memberitahunya bahwa dia telah dipilih oleh Yang Maha Tinggi. Ketika Subai masuk dia memulai negosiasi dan menginginkan sebagian tanah Republik sebagai imbalan atas perdamaian. Ren menolak dan menganggap ini adalah sebuah ancaman. Tetapi Arrow percaya bahwa dia terlalu gegabah. Dia pikir Subai berani datang ke sini mengetahui dia membencinya tanpa mempersiapkan apapun. Subai mengeluarkan bom yang telah dia tanam sebelum pergi untuk mengancamnya karena dia tidak yakin apakah dia telah menemukan semua bom itu. Subai menggembungkan pakaiannya dan mendorongnya menjauh. KAI juga menyuruhnya berhenti karena dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Di sisi Atli, upacara penandatanganan masih berjalan dengan lancar.
Kai bertanya pada Subai tentang alasan dia mengambil risiko bahaya untuk kembali ke sini demi sebidang tanah. Dan dia bilang dia membutuhkan wilayah, tetapi Kai tahu itu hanya alasan. Karena teks itu mencatat bahwa ketika kapal takdir terbangun di tanah takdir, segalanya akan kembali menjadi ketiadaan. Itu pasti mengacu pada kapal dan aro milik mereka. Sisa teksnya telah dirobek dan Kai curiga Subai adalah orang yang melakukannya. Subai tidak mengatakan apa-apa, jadi kanselir menggunakan fakta bahwa kaisar ada di upacara penandatanganan dan bisa membantai semua orang sendirian. Sebagai ancaman, untuk alasan memulai perang, mereka hanya perlu Ren membunuh kanselir ini dan mereka bisa menyalahkan Aro dan Subai. Mengetahui bahwa dia dijebak, Subai harus mengungkapkan bahwa apa yang tersembunyi di tanah yang ingin dia ambil adalah sebuah pemujaan lain. Tepat saat dia selesai berbicara, ledakan terjadi, tetapi itu bukan disebabkan oleh Subai. Kapal perang lain muncul dan kanselir tua itulah yang mengendalikannya. Dia adalah Tai dan dia menyatakan bahwa mulai sekarang Republik akan berada di bawah kendalinya. Elsa dan si wanita jalang itu hendak pergi ketika mereka tidak sengaja bertemu dengan orang misterius yang mengatakan dia datang dari luar tembok. Tai telah mulai menyapu bersih seluruh Republik. Sang Raja menganggapnya lucu dan menyatakan upacara penandatanganan selesai, mengucapkan selamat tinggal sampai bertemu di medan perang. Semua orang pergi tetapi Aro ingin segera terjun ke pertempuran. Dia menyerang kokpit tetapi musuh tidak membiarkannya terbuka seperti yang mereka lakukan. Dia balas menembak dan Atli memanggil Aro untuk membahas orang misterius yang baru saja mereka temui. Jadi Aro harus kembali. Melihat Aro mundur, musuh menyatakan bahwa Republik sekarang tidak punya kesempatan melawannya. Dan siapapun yang ingin bergabung dengannya dipersilakan, kanselir terpaksa membiarkan para prajurit memilih pihak mereka sendiri untuk meminimalkan pertumpahan darah. Gadis misterius yang ditemukan oleh kelompok Elsha mengaku sebagai pengikut kepercayaan Lin. Pendiri kepercayaan ini ingin Aro memberitahu dunia tentang kebenaran, segera dia harus pergi ke pegunungan suci di luar tembok, mereka akan memberinya jalan untuk sampai ke sana. Jadi Aro akan pergi, gadis itu kemudian berubah menjadi debu. Subai memeriksanya dan tahu bahwa dia diciptakan dari partikel keyakinan. Tetapi baju zirah tempur itu membuat Aro khawatir. Dia khawatir bahwa ketika dia mengetahui kebenarannya, dunia akan hancur seperti yang diramalkan. Tetapi Subai berpikir dunia sudah berubah sejak kedatangan Aro, jadi itu bisa dianggap sebagai kehancuran. Sementara itu, para prajurit Republik mencoba menyerang Tai. Dia menembaki mereka tetapi kaisar muncul dan langsung menyerbu ke arah kapal perangnya. Dia dengan takut melepaskan tembakan tetapi sang kaisar selamat berkat cincin yang dia ambil dari presiden. Saat kapal terbang lebih tinggi sang kaisar menciptakan sebuah busur menembakkan dirinya ke langit dan menuki ke arah Tai. Dia menghabisinya dengan satu gerakan dan menjatuhkan kapal itu. Dia kemudian memberitahu para pejabat bahwa ada lebih banyak cincin di dalam kapal. Jadi Republik sekarang memiliki kapal perangnya sendiri. Raja Kekaisaran khawatir bahwa Republik akan menyerang. Tapi Yang Agung terus meyakinkannya untuk tenang karena target pertama Republik adalah negara Aro. Dia juga menerima sebuah kotak dari Yang Agung. Dan segera memerintahkan evakuasi warga. Saat orang-orang pergi dia mengaktifkannya dan menarik kapal perang lain dari bawah kekaisaran yang juga mengarah ke Aro. Yang Agung mengirim pesan ke kapal Aro mengatakan ini adalah 2 hadiah yang dia kirimkan. Subai tidak tahu bagaimana Yang Agung tahu tentang kapal itu dan mengapa dia memilih saat ini untuk bangkit. Namun sekarang mereka hanya perlu melihat apa itu kepercayaan Lin. Untuk mencari jawaban Aro, tahu Subai tidak yakin sebelumnya tentang apakah dia akan menghancurkan dunia atau tidak tetapi dia harus mengatakan itu agar semua orang tidak khawatir. Keesokan paginya kelompok itu sampai di dekat tembok tetapi kapal kekaisaran menyusul memaksa sang kapten dan divisinya untuk bertempur. Pihak lawan melepaskan banyak prajurit yang semuanya bisa terbang. Tapi tujuan kelompok itu hanyalah untuk mengulur waktu bagi Aro. Dia berdiri siap di haluan kapal dan Subai memutar kapal itu dan mengaktifkan mekanisme tegaknya. Meriamnya sekarang lebih besar dan menembakkan seberkas cahaya yang tak terhindarkan ini adalah hasil penelitian Subai selama 2 bulan untuk melawan musuh yang terbang. Itu menyapu dalam garis lurus lalu berputar ke kedua sisi membersihkan pasukan kekaisaran sepenuhnya. Kapal yang telah kehilangan partikel kepercayaannya tidak bisa terbang lagi. Maka kelompok Aro melanjutkan perjalanan menuju tembok dan seorang murid lain muncul memberitahu mereka untuk langsung menembus tembok itu. Memang benar tembok itu membiarkan mereka lewat tapi di sisi lain ada tembok lain. Mereka melewati 3 tembok secara berurutan. Kekaisaran mengeluarkan lebih banyak cincin untuk mendekati dan memeriksa tembok itu.
Kelompok Arrow mendekati puncak gunung, tapi ada masalah dengan pilar-pilarnya, semuanya adalah tengkorak, bahkan kepala sang dokter juga ada di sana. Sang kapten berlari untuk memeriksa, tetapi seseorang memberitahunya untuk tidak menyentuhnya. Ini adalah patriark dari kepercayaan Lin. Wajah-wajah ini melambangkan orang mati, dan semakin tinggi pilarnya semakin dekat jiwa itu ke surga. Sang patriark ingin Arrow mengingat semuanya. Dia kemudian menggunakan sihir padanya, membuatnya menggeliat kesakitan. Yang lain mencoba menolong Arrow tapi dihentikan. Kapal kekaisaran juga telah lewat dan sedang mengejar. Kelompok itu hendak berbalik dan menembak saat Arrow sendirian maju ke pertempuran. Bekas luka di tubuhnya mulai sembuh, membuatnya hampir kehilangan kendali. Raja kekaisaran masih percaya diri karena Arrow tidak bisa membunuh orang, tapi dia kehilangan cincin dan nyawanya. Arrow sangat terkejut setelah membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Arrow mencoba pergi tetapi ditahan oleh aliran listrik. Kekuatannya lepas kendali lagi, menyebabkannya melenyapkan semua prajurit kekaisaran di sekitarnya. Semua orang terkejut. Sementara Arrow dengan putus asa menyuruh kapten untuk lari sebelum dia tidak sengaja melenyapkannya juga. Sekarang mereka bisa yakin bahwa Arrow adalah orang yang membawa kehancuran ke dunia. Patriark itu sebenarnya adalah seorang badut yang dikirim oleh Yang Maha Tinggi. Dia sudah tahu siapa Arrow sejak awal dan melakukan ini untuk memulihkan kekuatan bawaan Arrow karena dia adalah seorang perusak yang dikirim oleh dewa. Badut itu kemudian memancing Arrow untuk menghancurkan lebih banyak orang. Dengan demikian semua prajurit kekaisaran dimusnahkan oleh tangan Arrow sendirian. Gunung jiwa pun tumbuh lebih tinggi. Alasan Arrow dibawa ke sini adalah karena tempat ini paling dekat dengan dewa. Tapi dia masih mempertahankan kesadarannya meskipun mendapatkan kembali kekuatannya. Dia mencoba melepaskan cincin itu tetapi tubuhnya menolak. Dia menembakkan serangan ke kapal tetapi berhasil menghancurkan sendiri serangan itu tepat pada waktunya. Dia menyuruh semua orang untuk menembaknya karena dia tidak ingin melihat semua orang mati. Dia telah menyelamatkan mereka berulang kali, tapi kali ini dia tidak bisa. Semua orang memohon kepada Subi karena dia selalu punya solusi. Di bawah tekanan, Subai menyuruh semua orang untuk menembak haluan kapal untuk memutus sumber energi Arrow. Dan menyuruhnya pergi jauh untuk menghindari menyakiti siapapun sementara mereka mencari cara untuk memperbaikinya. Kapten keluar dan akhirnya ingin mengikuti, tetapi kapten menghentikannya karena dia masih belum bisa terbang. Mereka dihadang oleh si badut, jadi Atli keluar untuk mengikat kakinya agar kapten bisa melancarkan serangan kekuatan penuh. Dia terpaksa mundur dan Bit menembak jatuh kapal untuk membiarkan Arrow pergi. Dia terbang menjauh sementara Subai ingin kembali dan menuju gunung untuk mencari informasi. Tetapi Yang Maha Tinggi telah membangun sebuah dinding yang menghalangi mereka untuk lewat. Subai kembali menghadapi tekanan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan ini adalah pertama kalinya kita melihat Subai kehilangan ketenangannya. Sampai sejauh ini, tetapi Bit menyelamatkan Subai dengan menyimpan reruntuhan dari desa eksekusi di sini. Termasuk kotak yang mengirim Arrow kepada mereka. Arrow sudah pergi sangat jauh dan berusaha melepaskan cincin itu dengan segala cara. Masih tidak ada pergerakan dari kapal itu. Komunikasi mereka dengan Arrow telah terputus. Jadi untuk saat ini mereka bisa yakin Yang Agung tidak akan memperhatikan mereka. Arrow telah sampai di perbatasan Republik dan tidak sengaja membunuh orang-orang di sana. Orang-orang di kapal masih khawatir untuk melawan dewa, tetapi mereka sudah pernah menghadapi banyak lawan kuat sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi mereka percaya Subi punya sebuah strategi. Tentu saja dia punya, dan dia membutuhkan bantuan Vine. Raja Republik telah bertemu lagi dengan Yang Agung dan diberitahu tentang dewa. Dia tidak peduli siapa dewa milik Yang Agung dan hanya melihat dinding ini sebagai satu-satunya dewa. Dia memutuskan untuk mengalahkannya dan menggulingkan apa yang dia sebut dewa itu. Dia kemudian menyerahkan kendali kapal kepada kanselir dan kapal itu pun lepas landas. Atli dan Elsha telah membawakan makanan untuk para penduduk desa. Dan mereka sekarang sepenuhnya percaya pada keduanya setelah semua yang telah terjadi. Dinding itu secara bertahap diturunkan. Arrow berusaha mengendalikan dirinya agar tidak melukai lebih banyak orang. Begitu dinding itu benar-benar diturunkan, kelompok Subai melanjutkan perjalanan mereka. Seseorang mendekati Subai untuk mengeluh karena merasa tidak berguna, tetapi Subai punya tugas yang sangat penting untuknya. Arrow telah mencapai batas ketinggian dan berusaha untuk melampauinya. Dia melihat sebuah lubang tempat jatuhnya harta karun dan masuk, tetapi sebelum dia sempat menyadari keadaan sekitar, dia ditarik keluar oleh si badut. Dia melemparkannya ke bawah dan Arrow jatuh tepat di depan kapal Republik. Sang raja hendak menghabisi Arrow karena menjadi anjing pemburu dewa, saat sang kapten meminta mereka untuk berhenti. Kelompok Subai telah tiba.
Subai bernegosiasi dengan sang raja, ingin membuktikan bahwa dia juga punya kekuatan untuk melawannya. Dengan sifatnya yang haus perang, sang raja setuju untuk membiarkan Subai menghadapi Aro. Dia mengizinkan Subai untuk membuktikan kekuatannya dan jika dia bisa mengalahkan Aro, sang raja akan menjadi lawan berikutnya. Kelompok Subai sekarang bisa tenang karena sang raja tidak akan ikut campur. Fine akan mengisi daya meriamnya. Dua bawahan kapten menyerang sang putri agar dia bisa menyerap serangan itu dan mengarahkannya kembali ke Aro. Tapi dia masih berhasil menahannya. Namun Fine berhasil mendekatinya dan membiarkan kepribadiannya yang lain menangkap dan meremas tangannya menyebabkan dia hancur dan kembali ke wujud manusia. Fine telah membujuk dirinya yang lain untuk membantu bertarung bersama agar dia bisa bertemu Subai lagi. Dan mengulurkan tangan agar Subai bisa meraihnya tetapi meskipun dia tidak dalam wujud robot, dia masih bisa membuat Subai menghilang. Aro panik dan tidak membiarkan siapapun mendekatinya lalu memutuskan dia akan menghancurkan sang tertinggi sendirian. Saat dia terbang pergi wanita badut itu mencoba mengikutinya tetapi Fine meminta kapten untuk kembali ke kekaisaran untuk menyelamatkan orang-orang sebelum sang tertinggi menargetkan mereka. Ketika wanita badut itu mencoba mengikuti Ren bergegas untuk menghentikannya. Baik dia maupun KAI ingin menghadapinya untuk membalaskan dendam Subai. KAI menyadari betapa salahnya dia meremehkan aspirasi Subai. Tetapi dia juga merasa kasihan pada Subai yang terbunuh oleh tujuan yang dia kejar sendiri. KAI terus menyerang menyebabkan wanita badut itu hancur berkeping-keping. Dan meledak pada saat ini semua orang bingung tanpa Subai dan Aro karena mereka terlalu bergantung pada keduanya. Tetapi Bit mengeluarkan cincin yang diberikan Subai kepadanya mengatakan bahwa bahkan tanpa mereka berdua mereka harus bertindak karena mereka telah menjadi lebih kuat. Dan mereka lebih baik menghadapi dewa daripada terus hidup dalam kemiskinan. Jadi seluruh kelompok berangkat untuk kembali ke kekaisaran untuk menghadapi sang tertinggi dan mengevakuasi rakyat. Kapten telah tiba di kekaisaran dan menyuruh rakyat untuk melarikan diri. Tetapi mereka tidak lagi mempercayainya atau sang putri jadi dia harus menggunakan kekerasan untuk menakut-nakuti mereka agar pergi. Dia bertemu dengan sang tertinggi yang berpikir lebih menarik membiarkan manusia berjuang. Dalam keputusasaan dia mengungkapkan bagaimana dia telah menjebak kakaknya membuatnya marah untuk menyerang tetapi serangannya benar-benar dihalangi. Dia melihat bahwa dia sama seperti kakaknya saat mengetahui kebenaran dia dengan panik menyerbunya dan berulang kali terpental. Ketika dia menggunakan meriamnya untuk menembak, dia menahannya dan menangkapnya. Tepat saat dia akan menghancurkannya, Aro datang untuk menyelamatkannya. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkannya, tetapi dia melihat kematian di tangan utusan dewa sebagai berkah namun dia tidak bisa mengenainya sama sekali yang membuatnya semakin sombong. Dan percaya dewa belum menginginkan kematiannya dia pun terkunci. Dan sang tertinggi tidak bebas bermain dengan kapten karena tamu kehormatannya telah tiba yaitu para pemuja dari Republik. Raja menyuruh orang-orang mengeluarkan ratusan cincin. Dan dia sendiri memakai lebih dari 20 di tubuhnya sebelum bergegas keluar untuk bertarung dengan rombongannya. Meskipun semua orang sekarang bisa terbang, KAI tetap menjaga Ren di sisinya. Sang tertinggi menyuruh Aro menyerang raja. Tetapi dia bisa menahan sinar disintegrasinya dan bahkan mementalkannya. Sang tertinggi menyuruh Aro menembakkan sinar kemana-mana sang kaisar membelokkan semuanya kembali padanya. Dia harus memanggil beberapa lengan untuk menahan dan Aro ingin sang raja menghabisinya. Karena setelah kehilangan Subai dia tidak peduli lagi sang raja mencekiknya dan tubuhnya perlahan menghilang seperti Subai. Tetapi pada akhirnya dia terlahir kembali dengan tubuh yang muda sambil memegang pedang Aro. Dia memutuskan untuk menggunakan senjata milik dewa sendiri untuk melawan pelayan dewa. Sang Maha Agung terpaksa bertarung dengan serius. Dia mengeluarkan cincinnya dan mengubahnya menjadi baju zirah tempur tetapi dia juga menciptakan kapal perang untuk dirinya sendiri. Kapal perangnya terus-menerus menembakkan serangan ke sekitar membombardir area yang luas tetapi dalam situasi sulit ini Fanny datang dan membangkitkan semua orang. Namun ini masih belum cukup untuk melawan Sang Maha Agung. Dia mengaktifkan medan penghalang yang mengelilingi kapal perang dan dalam situasi sulit ini Bit maju dan mengeluarkan cincin yang ditinggalkan Subi. Cincin itu membesar dan menyatu dengan kapal perang mengubah kapal mereka menjadi robot raksasa. Bit telah dipercaya oleh Subai karena dia selalu menyatukan semua orang. Sementara Bit berurusan dengan lengan-lengan dari kapal perang lainnya. Fanny mengambil kesempatan untuk membangkitkan semua orang. Kemampuannya terlihat praktis tetapi secara langsung menyakitinya karena dia harus menahan rasa sakit untuk menyembuhkan. Sang Raja bertekad untuk tidak membiarkan usahanya sia-sia. Menerjang ke tempat Sang Maha Agung bersembunyi untuk menyeretnya keluar, dia menahan serangan itu dan melepaskan diri dari kapal perang untuk menikmati pertarungan.
Sang raja menyadari dia terhubung ke kapal perang oleh kabel-kabel yang menandakan adanya hubungan di antara mereka. Semua orang bergegas menyerang kabel-kabel itu. Tetapi kabel-kabel itu luar biasa keras. Kedua jenderal dan KAI bahkan tidak bisa menggoresnya. Sang raja terus-menerus dicambuk oleh Sang Maha Agung memaksa Fanny untuk terus-menerus memulihkan. Tetapi Sang Maha Agung telah menyerang dengan teknik area luas untuk menekan kemampuan pemulihannya. Dan juga untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan. Bit mendapatkan ide berani pada saat ini dia memutuskan untuk menggabungkan kedua kapal perang menjadi satu untuk menciptakan robot yang lebih kuat dan lebih besar. Semua orang bisa merasakan kekuatan ini. Tetapi percaya inilah alasan Subi selalu menginginkan kapal-kapal perang. Dan kekuatan dari gabungan kapal perang itu cukup untuk memutuskan kabel-kabelnya secara bersamaan tetapi juga menembakkan rentetan misil ke arahnya. Sang raja berpikir dia masih terikat oleh aturan tempat ini jadi mereka masih bisa menang dia dan Arrow bergegas maju. Dan dia melihat bahwa dirinya perlahan-lahan dihancurkan oleh Arrow tetapi masih harus menggunakan keyakinan untuk pulih. Dia ingin Arrow tidak mendengarkan omong kosongnya dan terus maju saja. Dia mengaktifkan pendorong di belakang pedangnya dan melesat bersamanya untuk mendorongnya mundur. Sang raja menggunakan teknik spesialnya lagi yaitu menembakkan dirinya seperti anak panah dan terbang lurus ke arahnya. Tapi dia berterima kasih padanya karena dia sengaja membiarkan dirinya ditusuk demi mengembalikan Arrow ke wujud aslinya. Dia menumbuhkan duri dan menusuk sang raja. Dia hanya bisa meminta maaf saat yang lain ingin menyerbu. Wanita badut itu telah kembali karena dia punya kemampuan untuk beregenerasi sampai dunia ini berakhir. Tapi sang kaisar menolak untuk kalah begitu saja. Dia jatuh ke tubuh sang tertinggi dan memutuskan bahwa bahkan jika dia mati, dia akan membawa kekuatannya bersamanya. Dia menusuk sekali dan mencabut semua cincin dari tubuhnya, meninggalkan pesan terakhir untuk keturunannya sebelum meninggal dunia. Penghalang di sekitar sang tertinggi benar-benar menghilang. Kapal sang tertinggi kemudian meledak. Sore itu semua orang berdiri di depan reruntuhan, berharap bisa memberikan pemakaman yang layak untuk sang raja. Kemudian mereka mencari seharian penuh tetapi tidak bisa menemukan Arrow dan kedua penjahat itu dimanapun. Tiba-tiba anak-anak di peternakan menelepon untuk melaporkan bahwa mereka melihat Arrow berkeliling menghancurkan banyak hal. Dia sekarang benar-benar putus asa dan tak berdaya karena tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Kai terbang ke sana untuk menemuinya, yakin bahwa dia sepenuhnya mampu untuk mengalahkannya. Dia kemudian maju untuk bertarung dan berhasil menahan sinar penghancurnya berkat apa yang telah dia pelajari dari sang raja. Dia juga punya sebuah jurus yang dia pelajari sendiri, yaitu menciptakan sebuah bola kegelapan dan melemparkannya ke Arrow. Bola ini mengubah tubuhnya menjadi batu, mencegahnya untuk pulih kembali. Dia melemparkan banyak bola terus-menerus ke Arrow dan Arrow merasa bahwa dia akhirnya bisa mati. Tapi tiba-tiba dengan cara yang ajaib, sebuah portal muncul dan Subi melompat keluar darinya. Namun Subi yang ini berukuran sebesar 2 zirah tempur. Dia melakukan sesuatu dan membantu Arrow mendapatkan kembali kendalinya lalu berubah kembali menjadi manusia. KAI ingin tahu siapa Subi ini karena Subi tidak akan pernah sebesar ini. Sebenarnya ini adalah wujud keyakinan Subi, sementara Subi yang asli ada di kapal. 3 hari yang lalu saat Bit datang menemui Subi, dia telah menunjukkan pada Bit apa yang sedang ditelitinya. Itu adalah sebuah alat yang memungkinkannya berubah menjadi wujud material seperti para zirah tempur dan dia akan mengambil sebuah pertaruhan. Untuk melihat apakah Fine bisa sepenuhnya menyelamatkan Arrow atau tidak. Jika tidak dia akan membiarkan dirinya hancur dan dikirim ke dewa untuk melihat apa yang bisa dia temukan. Dia hanya memberitahukan ini pada Bit, dan jika dia tidak kembali setelah 3 hari, dia meminta Bit untuk mencabut stekernya untuk membawanya kembali ke sini. Subi telah kembali. Dan dia diberitahu untuk datang ke sini untuk menyelesaikan masalah karena orang-orang Republik ingin membawa Arrow kembali untuk diadili karena keterlibatannya dalam kematian raja. Arrow siap menghadapi hukuman karena telah membunuh terlalu banyak orang. Atle tidak setuju dan ingin merebut kembali Arrow. Namun sikap keras kepala itu bisa memicu perang. Tetapi 2 anak laki-laki datang dan memberitahu bahwa ini adalah wilayah mereka dan mereka menuntut KAI untuk melepaskan orang itu. Melihat situasi yang tegang, Subai menawarkan sebuah syarat bahwa dia akan mengungkapkan rahasia dunia kepada Republik sebagai ganti Arrow. Mereka kemudian naik ke kapal untuk makan malam dan Ren terus berdiri di dekatnya untuk mengawasi Arrow dengan ketat. Dia mengatakan padanya jika dia mau, dia bisa langsung menusuknya dengan cepat. Setelah keadaan tenang, Subai mulai menjelaskan sifat dunia ini. Pada dasarnya ini adalah satu dunia di antara dunia-dunia tak terhitung yang diciptakan oleh dewa.
Mereka memiliki banyak cabang besar dan kecil yang terbagi dan dunia mereka juga merupakan cabang kecil. Semua dunia mengarah ke satu titik yang sama yaitu dunia dewa. Dewa mengumpulkan partikel kekuatan yang diciptakan oleh dunia-dunia untuk mempertahankan kehidupan. Pada dasarnya dewa perlu memakan keyakinan mereka untuk hidup. Hal-hal yang mereka lihat di luar tembok sebenarnya adalah keyakinan orang mati yang terkonsentrasi di satu tempat untuk diserap oleh para dewa. Dunia manapun yang menunjukkan perilaku abnormal akan dianggap sebagai ancaman dan dimusnahkan. Artinya sekarang setelah Arrow bukan lagi sang penghancur, dewa akan melakukan langkah selanjutnya. Semua orang memutuskan untuk melawan bahkan dewa sekalipun untuk melindungi dunia ini. Vinnie masih ingin mencoba menggunakan kata-kata untuk membujuk. Tetapi semua orang tahu betul bahwa sang penguasa tertinggi tidak akan mendengarkan. Subai lebih lanjut mengungkapkan bahwa logam cair di bawah batu yang mereka gunakan untuk pendorong sebenarnya adalah sebuah sensor. Jika Subai bisa menipu sensor itu, mungkin mereka akan memiliki langkah selanjutnya. Subai kemudian muncul dengan ide untuk mencoba kembali keluar tembok untuk melihat apa yang akan terjadi karena tempat itu adalah tempat keyakinan dikirim kepada dewa. Tapi bagaimana mereka bisa keluar dari dunia ini ketika ada perangkat yang membatasi ketinggian di langit? Arrow teringat bahwa ketika dia memasuki gerbang harta karun, dia melihat sebuah ruang di luar dan berdasarkan alasan ini Subai bisa memprediksi lokasi yang telah dia capai. Adalah sebuah tabung yang mengarah ke wilayah dewa. Kedua anak laki-laki itu mengusulkan aliansi antar negara. Karena mereka semua sekarang memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi dunia ini dari para dewa. Mereka khawatir Arrow kembali ke sana dan kemungkinan mendapatkan kembali kekuatan penghancurnya yang mana masih mungkin terjadi tetapi kemungkinan dunia mereka hancur bahkan lebih tinggi. Arrow ingin tahu alasan hilangnya ingatannya dan keinginannya untuk kembali ke sisi lain dari tembok. Tetapi Subai belum menemukan jawabannya. Arrow telah membunuh terlalu banyak orang dan sekarang dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kai berpikir jika dia seperti itu lebih baik mati saja. Dia menantangnya sebagai seorang pria. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya untuk berduel dengan Arrow yang tidak bersenjata. Kapten tidak membiarkan Vinnie ikut campur karena ini adalah duel kehormatan. Kai kemudian menyerang Arrow yang menghindar. Dia tidak mengerti mengapa Arrow ingin mati tetapi sekarang menghindar untuk bertahan hidup. Dia merasa Arrow terlalu pelin-pelan. Dia menyebutnya sebagai orang yang membunuh raja dan menyuruhnya untuk tidak menyalahkan yang maha tinggi. Dia kemudian menyerang tanpa henti tetapi Arrow masih bertahan secara tidak sadar. Dia tidak mengerti tindakannya sendiri sampai dia menyadari bahwa alasan dia untuk hidup adalah teman-teman yang telah dia temui. Kai yang melihatnya melawan balik, mengeluarkan senjata raja untuk menyerangnya tetapi dia menahannya dengan tangan kosong. Dia sekarang mengerti alasan dia bertarung bersama mereka meskipun dia adalah sang penghancur. Bahwa keinginan kuat untuk bertahan hidup dari orang-orang yang dia temui telah mengubahnya. Berkat mereka, dia telah menjadi dirinya yang sekarang dan kini dia akan menanggung nyawa semua orang yang telah gugur. Dia bertarung dengan Kai sejenak sebelum Kai pergi, kedua gadis itu bergegas memeluknya dan dia yakin bahwa dia telah kembali menjadi dirinya yang dulu. Dia pura-pura tidak ingat sedikit pun tetapi bagaimana dia bisa melupakan orang yang telah memberinya nama ini. Kai bertemu Subai lagi dan berpikir Subai akan melihat tindakannya baru-baru ini sebagai ujian untuk Arrow. Tetapi Subai juga sedang menguji Kai. Karena setelah wafatnya sang raja, dia ingin Kai naik tahta. Dia percaya itu akan terjadi dan memberikan Kai barang-barang yang telah dia siapkan jika itu terjadi. Kai juga menyadari bahwa Subai menyembunyikan bekas luka lamanya. Kai akan membantu Subai mewujudkan impian besar yang diinginkannya. Ren juga datang untuk mencari Subai dan dia melihat bahwa kemampuan menyelinapnya telah meningkat. Mereka bertekad untuk mengalahkan dewa sekalipun untuk menegaskan posisi mereka di dunia ini. Kelompok itu kemudian berangkat menuju gunung di luar tembok. Ketika mereka sampai di tembok itu mereka dengan mudah melewatinya tanpa hambatan apapun. Fanny sudah tahu tentang apa yang telah terjadi pada sang dokter. Dan bagaimana dia telah diperlakukan tidak adil sebelumnya. Pasukan kemudian mengambil waktu sejenak untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah mengorbankan diri di sini. Yang Maha Tinggi muncul sekali lagi. Dia akan hidup sampai dunia hancur. Karena tempat ini telah ditinggalkan oleh dewa, dia tidak perlu lagi menyisihkan energi keyakinan di sini. Dia kemudian memanggil sebuah harta karun tetapi yang satu ini berputar ke dalam bumi dan menarik tembok ke arah pusat untuk menyapu bersih seluruh dunia ini. Dia ingin mereka menyaksikan kehancuran dari semua yang mereka cintai. Dia kemudian menyerap pilar-pilar keyakinan untuk menciptakan sebilah pedang. Dia mencoba memprovokasi mereka tapi mereka tidak mudah terjebak jadi dia melemparkan pedang itu dan menjepit mereka ke tanah.
Subai memberitahu semua orang untuk melepaskan cincin mereka agar bisa kabur. Tapi tombak Sang Supreme One mengendalikan tubuh mereka membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Dia menyatakan kepada seluruh dunia bahwa ini adalah hukuman karena menentang dewa. Sementara pasukan Republik AI sedang melawan wanita badut itu dan mencoba menghentikan mesin penghancur dunia Arrow di sini menggunakan kekuatannya untuk memisahkan tombak itu kembali menjadi menara-menara. Semua orang menyatukan kekuatan untuk menghantam Sang Supreme One dan kemudian berbalik untuk menghentikan senjata itu. Mereka tidak bisa menghentikannya dan Sang Supreme One telah kembali untuk mengganggu mereka. Dia telah kembali ke wujud aslinya dan memanggil kapal perangnya. Subai menyadari benda ini bisa dihentikan karena jika tidak dia tidak perlu menghentikan mereka. Subai menyuruh Arrow untuk bergabung dengan KAI sementara kapal perang akan menghadapi Sang Supreme One. Arrow berubah menjadi pedang dan menyuruh KAI untuk menggunakan lubang hitam seperti sebelumnya. Dia telah mempelajari teknik Kaisar dan mengaktifkan busurnya untuk menembakkan Arrow. Dia memperkuat teknik KAI dan menetralkan senjata itu, tapi Sang Supreme One memanggil satu lagi. Subai menginstruksikan Arrow dan KAI untuk mengincar jalan keluar dari dunia ini. Mereka melubanginya dan terbang lurus keluar. Kapal perang itu mengikuti sementara yang lain tetap tinggal untuk menahan Sang Supreme One di sini. Ketika mereka keluar dari ruang itu, mereka melihat banyak senjata lain di sini dan menghancurkan semuanya. Akhirnya mereka mencapai dinding yang memisahkan mereka dari para dewa. KAI menyerang tapi dinding itu tidak bergeming. Namun seseorang yang mirip Arrow muncul dan berubah wujud untuk menghentikan mereka. Sementara itu Sang Supreme One masih menyiksa yang lain tapi kapal perangnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Membuktikan bahwa Arrow berhasil memengaruhinya. Mereka maju untuk menyerang dan menghancurkan kapal perangnya tapi wujud aslinya tetap ada dan menembak balik ke semua orang. Dia mengincar Vine tapi wanita badut itu menghalangi sang kapten untuk datang membantu. Arrow dan yang lainnya pada saat ini tidak bisa melukai dewa itu karena dia memanggil salinan dari orang lain. Dia mengungkapkan kepada mereka sifat asli dari segalanya. Umat manusia sebenarnya telah bermigrasi dan terinfeksi sebuah penyakit. Hanya satu individu yang masih hidup dan anak itulah dewa yang sebenarnya. Dewa membutuhkan sejumlah besar keyakinan untuk berkembang jadi sistem dunia ini didirikan. Alasan mereka dimusnahkan adalah karena sang raja dan manusia telah berkembang terlalu kuat dan mengancam sistem tersebut. Mereka tidak mengerti mengapa menjadi kuat adalah sebuah kejahatan. Kelompok itu masih mencoba melawan sehingga sang dewa harus memberi mereka pelajaran. Sang dewa kemudian memutus sistem kepercayaan yang mencegah mereka menarik energi untuk bertarung. Sementara itu saat Vine dalam bahaya, Dark Vine dan sang raja tiba-tiba muncul. Keduanya telah mati tetapi belum dikirim ke hadapan dewa saat dia menghancurkan gunung itu. Saat Arrow memulihkan mereka dari tombaknya, mereka memiliki kekuatan untuk kembali bertarung. Divisi dan kapten bersama-sama mengalahkan wanita badut sekali lagi. Sang raja dan Dark Vine tahu mereka akan segera menghilang jadi mereka akan bertarung sekuat tenaga untuk terakhir kalinya. Mereka kemudian menyatukan kekuatan untuk menjebak kedua penjahat ini dan meluncurkan mereka ke luar angkasa. Sang raja dan Dark Vine juga terbang menyusul mereka karena sang dokter memberitahu bahwa Arrow di luar sana membutuhkan kekuatan kepercayaan. Sang tertinggi tahu ini adalah akhir baginya jadi dia akan menikmatinya dengan energi yang telah pulih. Subai menyuruhnya untuk bekerja. Kepercayaannya telah mengubah kapal perang tiruan Dewa Tua menjadi kekuatan dan menyatukan segalanya. Arrow juga dibuat menjadi lebih besar tetapi sang dewa juga membelah diri dan tumbuh untuk menandingi mereka. Namun Arrow memutuskan untuk membantu dan merawat sang dewa agar dunia mereka tetap ada. Sebagai bukti, dia telah mengubah sebuah desa menjadi orang-orang yang mengalahkan pion-pion sang dewa. Mereka kemudian menyatukan kekuatan dan menciptakan serangan seperti Phoenix yang menghancurkan semua inkarnasi sang dewa. Tetapi sang dewa masih belum tumbang. Namun sang dewa memilih untuk percaya dan mengizinkan Arrow untuk merawatnya. Dengan demikian, sang dewa menghilang karena dia tidak lagi diperlukan. Mereka kemudian dibawa ke domain dewa dan bertemu dengan anak itu. Ia telah tertidur selama 2000 tahun dan sekarang akan memberi mereka koordinat tanah air mereka. Arrow dan Subai ingin mengembalikannya ke rumahnya. Jadi 1 bulan kemudian, kelompok Arrow memulai perjalanan luar angkasa. Meninggalkan pemulihan dunia kepada KAI dan orang-orangnya. Subai menitipkan KAI pada Ren dan kemudian memulai perjalanan ke tanah air sang dewa. Planet ketiga di tata surya, Bumi.